Masih dalam suasana memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-77 yang dirayakan pada hari Rabu kemarin, kita ambil hikmah dari perayaan kemerdekaan Indonesia ini sesuai dengan tema, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga Indonesia ke depan akan lebih didaya lagi di berbagai bidang, terutama ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja pada aspek kesejahteraan rakyat. Amin. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, para partisipan dari berbagai unsur. Saya lihat ini teman-teman dari media massa, di media nasional, kemudian perwakilan dari perusahaan, dari Pertamina Group, juga untuk kalangan publik. Kita bersua lagi dalam webinar Reforminer Institute pada hari ini yang mengambil tema capaian dan tantangan 1 tahun pengelolaan Blok Rokan oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Bersama kita telah bergabung 4 narasumber yang akan menyampaikan informasi terkini terkait pengelolaan wilayah kerja Rokan oleh PT Pertamina Hulu Rokan yang merupakan adalah anak usaha PT Pertamina Hulu Energi Subholding Upstream. Adapun 4 narasumber tersebut telah hadir dan bergabung secara virtual bersama kita pagi ini. Yang pertama Bapak Jafri Aswargin PhD, beliau adalah Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan. Selamat pagi Pak Jafri atau Pak Buyung, kita akrab disapa seperti itu ya Pak Buyung ya. Ya, selamat pagi Pak. Kemudian Bapak Satya Widyayuda, ini sosok yang tidak asing lagi bagi kita, memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan sektor energi di tanah air dan melotok banget nih di sektor hulu migas karena hampir 25 tahun, seperempat abad bergabung di perusahaan multinasional di sektor energi terintegrasi di perusahaan asal Amerika. Selamat pagi Pak Satya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga Bapak Edi Suparno, SHMH, Wakil Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat. Ini beliau juga salah satu dari sedikit anggota Komisi 7 yang memiliki komitmen dan juga pengalaman yang mumpuni di sektor energi. Selamat pagi Pak Edi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat semua. Waalaikumsalam. Dan terakhir adalah Dr. Komaydi Notonegoro SEME. Beliau adalah Direktur Eksekutif Reforminer Institute dan banyak melakukan kajian ini lembaga Reforminer Institute ini, dan keahlian dari Mas Komaydi ini di bidang ekonomi energi. Disertasinya kalau tidak salah nih soal LPG dan BBM subsidi. Selamat pagi Mas Komaydi. Halo Mas Komaydi. Selamat pagi Mas. Oke Mas. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan serta para partisipan yang hadir dalam webinar pagi ini. Sebelum kita memulai webinar, saya sampaikan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Mas Komaydi, kemudian yang ketiga paparan narasumber, keempat diskusi, dan kelima tutup. Demi menghemat waktu, saya menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Mas Komaydi. Dipersilakan Mas. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, hari ini kita mengadakan webinar mengenai capaian dan tantangan 1 tahun pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Kenapa ini kami lakukan atau Reforminer angkat? Ada beberapa hal, teman-teman sekalian. Yang pertama, ini genap 1 tahun pengelolaan Blok Rokan, blok yang luar biasa kontribusinya terhadap produksi migas nasional, terhadap perekonomian nasional. Saya kira kembali ke anak bangsa. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertanyaan yang sama, saya kira, Kang Dudi, bagi teman-teman di media maupun publik secara keseluruhan. Yang kedua, di era transisi energi sampai sejauh ini, Kang Dudi, bahwa data menunjukkan fosil, utamanya migas, masih memberikan kontribusi terhadap bauran energi secara keseluruhan. Yang ketiga atau terakhir, sama-sama sering kami sampaikan dari Reforminer bahwa kontribusi atau multiplier efek dari industri hulu migas, terutama investasinya, Kang Dudi, karena satu sektor memiliki investasi yang luar biasa besar secara nominal, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian, penyerapan tenaga kerja, maupun aspek-aspek ekonomi yang lain terbukti cukup besar. Nah, ini yang kemudian ingin kami sampaikan kembali kepada kita semua untuk mengingatkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap kita semua, sehingga kita perlu bijaksana di dalam pengelolaannya,
apakah ada hal-hal yang perlu diberikan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, atau ada aspek-aspek lain. Ini yang sama-sama akan kita bicarakan di webinar pagi ini, teman-teman sekalian, Kang Dudi, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu dari kami, Kang Dudi, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh partisipan, Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah, mudah-mudahan untuk perbaikan kita semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Komedi. Tadi sudah terang disampaikan oleh Mas Komedi bahwa Selasa pekan lalu, 9 Agustus, genap 1 tahun pengelolaan wilayah kerja Rokan di bawah Pertamina oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Proses transisi dan alih kelola yang sangat panjang tentu saja waktu itu, berbagai aspek, finansial, legal, operasi produksi, SDM, teknologi, dan juga lain-lain. Tapi syukur proses itu berjalan mulus, PHR mengelola dengan baik wilayah kerja Rokan, bahkan manajemen PHR menggeber aktivitas pengeboran agar produksi tidak terjun bebas. Apalagi posisi terakhir sebelum dikelola oleh PHR, produksi rata-rata dari wilayah kerja Rokan berada di bawah level 160.000 BOPD. Alhamdulillah berkat pengelolaan PHR, wilayah kerja Rokan produksinya bisa naik kembali di atas 160.000 BOPD. Nah, saat ini Blok Rokan menjadi salah satu andalan produksi dan lifting minyak, bukan hanya bagi Pertamina tapi juga bagi lifting nasional. Kontribusinya sekitar 26% untuk lifting nasional dan 30% bagi subholding upstream Pertamina. Nah, apa dan bagaimana perjalanan PHR dalam mengelola Blok Rokan selama 365 hari sejak 9 Agustus 2021 dan bagaimana proyeksi ke depan dikaitkan dengan target pemerintah SKK Migas 1 juta BOPD pada 2030 terutama. Nah, kemudian apa challenge yang dihadapi? Nah, ini kita akan bahas pagi hari ini dari 4 narasumber. Saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber waktu 20 menit. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Buyung untuk bisa menjelaskan nih perjalanan selama 1 tahun Blok Rokan dikelola oleh PHR dan apa saja tantangan yang dihadapi ke depan demi menjaga produksi Blok Rokan tidak turun dikaitkan dengan tadi target pemerintah 1 juta BOPD pada 2030. Monggo waktu untuk Pak Buyung 20 menit, Pak. Ya, terima kasih ini Pak Dudi Rahman atas waktunya. Ini saya mau menyapa dulu nih Pak Satya, senior saya nih Pak Satya. Apa kabar Pak? Pak Edi, Pak Umaidi ini luar biasa nih narasumbernya. Saya merasa tersanjung nih bisa duduk bersama-sama bapak-bapak sekalian. Dan tentunya teman-teman media ya yang juga ikut hadir serta para hadirin yang juga hadir pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang alhamdulillah kita sudah 1 tahun ya alih kelola Rokan, dan beberapa hal yang bisa kami update di sini adalah yang pertama alhamdulillah produksi meningkat ya. Itu yang paling penting, produksi meningkat. Seperti kita ketahui memang di Blok Rokan ini secara natural, secara beberapa dekade juga bisa kita lihat dari datanya bahwa decline rate-nya secara natural itu 26%. Artinya sekitar 4.000 barrel turun produksinya di Blok Rokan. Sedangkan produksi per sumurnya itu di bawah 150 barrel per sumurnya. Nah, ini tantangan terbesar kita. Nah, jadi kalau kita mengikuti decline rate tersebut, ya semenjak alih kelola, semestinya kita ini sudah berada di kisaran sekitar 120.000 barrel oil per day. Ya, berkisar di 120.000 barrel oil per day. Nah, kalau kita maksimalkan misalnya mengikuti tren yang sebelumnya sudah ada, yang dilakukan operator sebelumnya, kalau kita melakukan mengandalkan sumur yang sudah ada, itu decline rate-nya turun menjadi 11%. Tapi masih tetap decline, masih tetap turun produksinya. Nah, sekarang kita itu berhasil alhamdulillah melawan penurunan 26% tadi, bahkan di akhir Juli kita produksi naik dibandingkan alih kelola itu naik 1,5%, dan di Agustus ini rata-rata per bulan Agustus ya, sekarang tanggal 18, itu kita sudah naiknya itu 2,5%. Jadi trennya memang naik ya, dan ini kalau kita lihat dari data yang ada dalam beberapa dekade terakhir inilah pertama kalinya produksi naik lagi ya, yaitu semenjak masa alih kelola, dan ini tentunya
kreditnya tentunya juga kepada stakeholder yang sudah banyak membantu ya, sangat membantu mulai dari pembinaan di daerah ya, dari Pak Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Kapolda, dan Rem, dan Kajati, Kabida, dan lain-lain, dan tentunya dari Kementerian SDM, BUMN, SKK Migas ya, dan tentunya Bapak-bapak Dewan Anggota terhormat di DPR juga yang juga sering sekali mensupport kami untuk mencapai kesuksesan ini. Nah, untuk mencapai tadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pertama itu tentunya merubah mindset, bahwa mindset kita ini bukan lagi menahan decline tapi menaikkan produksi. Sekali lagi, bukan lagi menahan decline tapi menaikkan produksi. Nah, itu tercermin dari kegiatan program kerja yang kami lakukan. Dari program kerja tersebut, kita ada sekitar dalam 1 tahun itu lebih dari 370 sumur. Ya, artinya rata-rata itu 1 sumur per hari kalau dirata-ratakan. Ya, 1 sumur baru per hari. Nah, untuk mencapai itu banyak hal yang sudah dilakukan ya. Jadi dari ketika ahli kelola itu ada sekitar 9 drilling rig. Per hari ini kita itu sudah ada 21 drilling rig. Jadi lebih dari 2 kali lipat jumlah rig yang kita tingkatkan. Nah, kemudian untuk mengurus sumur-sumur yang sudah ada, rig-nya pun sudah kita tingkatkan dari 26 rig, sekarang sudah menjadi 34 rig. Nah, kami tidak berhenti di situ, karena tadi mindset-nya adalah meningkatkan produksi. Jadi nanti di bulan Oktober-November, targetnya total rig tadi ya, dari rig untuk drilling rig sama rig yang untuk mengurus sumur-sumur yang sudah ada, itu totalnya sekitar 79 rig nanti. Ini mungkin jarang-jarang ada 1 blok rig-nya jumlahnya sebanyak itu ya. Nah, itu yang akan kami teruskan sehingga beberapa tahun ke depan ini selama masih ekonomis dan tentunya ditopang dengan harga minyak yang cukup, ini kami bisa meneruskan program yang masif agresif ini ya. Nah, memang butuh waktu dari program yang masif agresif untuk menunjukkan hasil yang signifikan ya, mudah-mudahan ini bisa kami teruskan trennya untuk naik produksi. Nah, yang menarik juga adalah selain berusaha menaikkan produksi, ini infrastrukturnya pun harus kami lakukan berbagai macam perbaikan dan improvement. Ya, karena mungkin sebagai informasi saja di Blok Rokan ini kan dari produksi yang sekarang udah 162,5 ribu barrel per day, itu air yang kami produksi itu mencapai 8 juta barrel air per hari. Nah, penambahan semenjak alih kelola, penambahan airnya saja sudah 800 ribu barrel air per hari. Penambahan airnya saja, sehingga infrastruktur untuk menghandle penambahan air tersebut harus dilakukan ya, dan itu butuh waktu. Kami sempat mengalami masa di mana ketika mengebor sumur baru, beberapa sumur lain harus dimatikan karena fasilitas pengolahan airnya tidak cukup. Nah, kami bergerak cepat dan sekarang alhamdulillah sudah bisa diimbangi. Belum lagi misalnya kelistrikan, dengan banyaknya sumur-sumur baru, jaringan-jaringan kelistrikan harus kuat karena jangan sampai nanti sumur-sumurnya yang sudah kita produksikan ternyata mati karena jaringan kelistrikannya tidak kuat. Nah, untuk itu kami juga membuat sistem digitalisasi yang kami melihatnya ini cukup advance untuk paling tidak di Indonesia. Karena untuk banyak proyek yang kami lakukan tadi dengan mindset peningkatan produksi itu tidak bisa dilakukan lagi secara manual. Itu benar-benar harus dilakukan digitalisasi. Kami ada namanya singkatannya DICE ya, atau Digital and Innovation Center. Itu di mana semua data-data bisa kita lihat secara real time sehingga kita bisa identifikasi problem-problem secara cepat. Dan setiap hari kami ada meeting namanya war room, namanya saja war room tapi tidak ada peperangan di dalam meeting itu. Itu tiap hari 5 kali seminggu kita rapatkan agar pembuatan keputusan secara cepat. Nah, itu kira-kira update. Tapi yang paling penting yang kami juga cukup bangga adalah kami tetap memberikan nilai tambah ke masyarakat lokal. Ya, kami sudah menerima lebih dari 11 penghargaan dari masyarakat lokal, nasional, dan internasional atas peran kami di dalam masyarakat. Jadi 2 hal tersebut harus berjalan secara bersamaan ya. Kami tidak hanya melulu bisnis, tapi sebagai BUMN tentunya harus bisa menopang perekonomian. Dan tentunya dengan masif agresif ini bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat atau bagi komunitas bisnis dan mitra kerja itu untuk berkontribusi di Blok Rokan. Alhamdulillah kami sekarang mitra kerjanya saja bisa mempekerjakan lebih dari 25.000 pegawai ya, mitra kerjanya yang bisa berkontribusi ke Rokan.
Dan kami pun tidak lupa terus meng-hire atau merekrut orang-orang lokal, dan tentunya juga memberikan berbagai macam beasiswa, magang, dan lain-lain, sekali lagi untuk memberikan nilai tambah yang tinggi ke masyarakat lokal. Nah, mungkin itu kurang lebih update secara quick ya Pak Dudi, ini mengenai Blok Rokan. Mungkin nanti kalau ada diskusi, ada pertanyaan, mungkin kita bisa berdiskusi lebih detail lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Buyung. Tadi cukup luar biasa apa yang dilakukan oleh manajemen PT Pertamina Hulu Rokan dalam upaya untuk meningkatkan produksi. Salah satu kata kuncinya adalah mengubah mindset, begitu ya Pak Buyung ya, mengubah mindset dari menahan laju penurunan alami menjadi meningkatkan produksi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Buyung betapa upaya-upaya yang masif agresif dalam kegiatan pengeboran dilakukan oleh PHR, sehingga pada ujungnya produksi dari wilayah kerja Rokan meningkat relatif lebih baik dibanding oleh operator lama sebelum transisi alih kelola dilakukan. Tadi disebutkan bahwa produksi sempat mencapai 162,05 ribu BOPD. Kemudian juga ada kontribusi yang juga penting dari PHR ini, pelibatan mitra kerja yang 25.000, kemudian juga ini mayoritas tentu saja warga dari lokal sekitar wilayah operasi. Tapi yang penting juga nih Pak Buyung, saya agak-agak menggelitik nih terkait dengan kontribusi Rokan terhadap penerima negara nih. Pak Buyung bisa sedikit menjelaskan Pak, sampai dengan selama 1 tahun terakhir ini kontribusi PHR untuk penerima negara seperti apa Pak? Ya, jadi untuk penerimaan negara kalau kita lihat dari pajak ya, dan tentunya dari PNBP itu kurang lebih sekitar hampir 30 triliun, Pak. Jadi penerimanya sangat besar ya, dan kami cukup bangga bisa berkontribusi ke pendapatan negara dalam waktu 1 tahun ini sekitar 30 triliun. Ini tadi terima kasih sudah diingatkan Pak. Dan mungkin kalau boleh menambahkan update Pak ya. Silakan. Selain itu kami tentunya ingin mempertahankan bagaimana bisa berkontribusi ke negara. Jadi dalam rangka 1 tahun ini pun kami pas di 1 tahun ya kami sudah menyerahkan ke Pak Kepala SKK Migas itu draft POD fase 1 chemical EOR. Mungkin kita sering sudah mendengar chemical EOR sudah sampai di mana. Nah, update-nya adalah kita sudah menyerahkan draft POD, dan tentunya draft POD tersebut sudah banyak didiskusikan dengan SKK Migas juga. Jadi bukan itu barang awal, tapi justru produk yang sudah sering didiskusikan, yang mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi POD chemical EOR itu bisa selesai dan bisa proyeknya akan kami jalankan. Dan tidak kalah pentingnya, lagi-lagi untuk menjaga produksi ke depan, kami sudah melakukan eksplorasi, dan eksplorasinya tidak tanggung-tanggung. Itu kita melakukan drilling, di targetnya itu adalah di Desember Januari ya, drilling di unkonvensional, di mana kedalaman sumurnya kurang lebih 2-3 kali lipat lebih dalam. Ini sudah berjalan prosesnya ya, jadi benar-benar kami targetkan ini bisa drilling 2 sumur nanti untuk eksplorasi di unkonvensional. Dan yang terakhir kami sudah juga membangun long term plan di mana semua potensi yang ada di Rokan ya, berbagai macam potensi itu kami terus develop, kami maturasi ya, agar nanti pada saatnya itu bisa kami develop juga. Sebagai contoh misalnya ada low quality reservoir ya, kebetulan memang sulit di-develop dan di-develop secara masif. Nah, di sana itu kami develop secara masif juga low quality reservoir ini, karena kami melihat banyak potensi dan tentunya banyak potensi-potensi lain ya, portfolio yang sudah kami susun yang nantinya bisa membantu peningkatan produksi. Jadi peningkatan produksi ini tidak hanya infill drilling itu hanya sebagian, dan infill drillingnya juga mencakup cadangan-cadangan baru. Jadi cadangan-cadangan yang belum terjangkau oleh sumur-sumur yang lama. Jadi ini tidak hanya pengurasan yang lebih cepat, tapi memang mencari cadangan-cadangan baru yang belum terjangkau oleh sumur-sumur lama. Itu mungkin tambahnya. Gimana? Baik, terima kasih Pak Buyung, pemaparan yang cukup luar biasa dan memberikan insight information nih bagi teman-teman, terutama teman-teman media nih, ada update informasi terkini yang disampaikan oleh Pak Buyung. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengisi kolom chat, menyebutkan identitas dan asal institusi serta pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baik, terima kasih Pak Buyung. Kita akan mengancik ke narasumber berikutnya yang juga salah satu tokoh di bidang energi, ini terutama di sektor hulu nih, Pak Satya Widya Yuda, ini anggota Dewan Energi Nasional. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Buyung betapa effort luar biasa dari manajemen Pertamina Hulu Rokan, tentu saja di bawah pengawasan dari SKK Migas dalam upaya meningkatkan produksi wilayah kerja Rokan yang sempat turun di
bawah operator sebelumnya. Nah, kita ingin elaborasi ini dari Pak Satya ini. Ini kan Rokan menjadi salah satu lapangan migas terbesar di Indonesia, Pak ya. Nah, dengan kontribusi yang cukup besar juga untuk produksi maupun lifting untuk perekonomian nasional. Nah, di tengah kebijakan transisi energi, bagaimana nih pemerintah khususnya Dewan Energi Nasional melihat posisi Blok Rokan dalam pengelolaan energi nasional ke depan, serta bagaimana pula Bapak melihat kinerja Pertamina Blok Rokan selama setahun mengelola Blok Rokan dan proyeksi ke depan terkait dengan target pemerintah dan SKK Migas 1 juta BUPD di 2030. Silakan Pak Satya, 20 menit waktu untuk Bapak. Ya, terima kasih Mas Dudi Rahman dan para panelis, Pak Buyung, Pak Edi Suparno dari DPR RI, dan juga tentunya Mas Komaydi ya yang memprakarsa ini. Saya sebetulnya ada beberapa slide nanti saya ingin tampilkan. Namun demikian untuk merespon Mas Dudi ini kayaknya perlu langsung. Jadi peranannya apa di dalam kaitan terhadap transisi energi kita. Saya nggak ada di slide tapi saya bisa sampaikan ya bahwa di dalam strategi transisi energi kita itu sekarang difokuskan kepada decarbonize. Jadi lebih penurunan daripada emisi karbon, ya, sehingga bukan phasing out fosil. Itu yang mesti digarisbawahi. Berbeda apabila strategi itu diterapkan di beberapa negara, karena strategi transisi energi itu di beberapa negara mempunyai karakteristik masing-masing. Ya, Indonesia sebagai negara penghasil fosil tentunya menginginkan cara sendiri, tapi tetap bisa mematuhi target daripada nationally determined contribution kita. Ya, perjanjian Paris kita, ya, sehingga pengurangan daripada emisi karbon itu menjadi backbone-nya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Rokan ya di kemudian hari tentunya akan ada partisipasi daripada teknologi yang dipakai, ya, termasuk bagaimana mengurangi daripada emisi karbon. Saya yakin ada beberapa tahapan kalau di hulu migas untuk mengurangi daripada emisi karbon, mulai daripada exploration state sampai processing dan juga akhirnya pengangkutan, itu semua mempunyai faktor-faktor yang bisa dikecilkan emisi karbonnya. Termasuk nantinya apabila commercially viable, kita akan menerapkan carbon CCUS, ya, carbon capture and utilization storage. Ini lagi diuji dan nanti di dalam forum G20 kita akan kumpulkan. Nanti sebentar lagi tanggal 31 Agustus Pak Buyung, kebetulan Pertamina menjadi salah satu yang kita andalkan untuk bisa bekerja sama dengan beberapa negara anggota G20 untuk melihat negara mana yang bisa menerapkan CCUS secara visible. Ya, dengan demikian nanti kita akan lakukan kerjasama, apakah itu Saudi Arabia atau negara-negara yang ada di Middle East sebagai anggota G20 untuk kita sama-sama belajar karena tujuannya sama adalah mengurangi emisi karbon. Nah, namun demikian saya ingin sekarang share dari apa yang saya punya supaya nanti mudah sekali untuk mengcapture. Jadi kalau kita lihat dari sisi peraturan ya, jadi ini juga sekaligus bisa menjadi gambaran bagi teman-teman wartawan. Ya, bahwasanya Ken dan Ruen kita hari ini kita melakukan revisi-revisi, masih dihitung. Namun demikian yang sudah ada perpresnya, yaitu tuh Ken Ruen yang kita miliki hari ini, di sini tercermin sekali bahwa minyak itu masih mempunyai satu kontribusi yang cukup signifikan ya hingga tahun 2050. Memang charts ini menjadi seakan-akan berseberangan dengan konsep daripada transisi kita, karena transisi kita cut off date-nya tahun 2060 ya dengan net zero emission. Untuk itu pasti akan ada pertanyaan kalau kita mengacu pada Ruen yang ada hari ini, kontribusi fosilnya masih cukup dominan karena EBT-nya cuma 31% di tahun 2050. Nah, untuk itu kita perlu lakukan revisi-revisi dan nanti pada gilirannya akan kita sampaikan sebagai bahan sosialisasi apabila itu sudah diperpreskan. Ya. Tetapi sebagai langkah yang boleh dikata apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat, karena Bapak Presiden kan menginginkan Indonesia mempunyai satu grand strategi energi, ya, grand strategi energi nasional yang
paling tidak bisa memecahkan masalah tentang keterpurukan kita sebagai pengimpor daripada minyak, karena itu membuat current deficit account kita menjadi tajam ya defisitnya. Maka langkah yang jelas diminta oleh Bapak Presiden adalah meningkatkan produksi minyak mentah. Tadi sudah dikatakan 1 juta BOPD menjadi satu visi ya untuk bisa dicapai. Baik itu bisa dilakukan dari lapangan yang ada atau melakukan akuisisi lapangan di minyak luar negeri untuk kepentingan daripada kilang. Banyak item di sini saya tidak akan singgung untuk mempersingkat karena yang relevan dengan Rokan itu adalah item nomor 2 yang sesuai dengan visi daripada Grand Strategi Energi kita. Walaupun ini belum ada payung hukum seperti RUEN ya, karena ini sifatnya lebih kepada praktis ya, kepada operasional jangka pendek apa yang mesti dilakukan, khususnya terhadap terkaitan dengan pencapaian 1 juta barel. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya melakukan analisa daripada Grand Strategi Energi Nasional tadi, karena kita defisit di dalam minyak ya, maka ada satu target bahwasanya menghentikan impor BBM itu pada tahun 2030. Nah, dengan demikian pasti akan ada kerja keras ya, daripada pemerintah Indonesia dengan seluruh stakeholders yang ada, termasuk baik itu pengambil kebijakan ataupun juga industri penunjangnya, baik itu BUMN atau industri-industri nasional yang lain, untuk turut berpartisipasi, ya, mulai daripada meningkatkan kapasitas kilang, ya, melalui pembangunan 1 kilang baru dan 4 pengembangan produksi solar itu disesuaikan dengan kebutuhan, mendorong penggunaan bahan bakar gas ya, karena kalau sudah mengurangi konsumsi minyak otomatis harus ada konversi ini. Maka di dalam strategi transisi kita itu kita mendorong baik itu BBG ataupun juga mobil listrik ya. Nah, di sini juga disebutkan mengenai beberapa hal yang tidak kalah penting itu mengoptimalkan mengenai biofuel. Jadi Menteri SDM beberapa waktu yang lalu itu mengatakan bahwa meningkatkan dari B30 menjadi B40. Nah, ini otomatis apabila konsumsi daripada BBM itu bisa ditekan, walaupun produksinya kita tingkatkan karena kita defisit tadi. Jadi kalau kita menekan itu ibaratnya hanya lebar defisitnya dikurangin. Ya, jadi bukan berarti kita bisa lepas, betul, apabila demand side-nya tidak kita atur. Maka demand side itu menjadi penting. Ya, kalau demand side-nya kita atur sehingga konsumsinya juga berkurang, sehingga pertambahan produksi yang dilakukan oleh Rokan dan beberapa WK yang lain itu walaupun masih belum bisa mengejar, tetapi gap-nya menjadi relatif kecil. Nah, ini maka kenapa hitung-hitungannya di tahun 2030 itu manfaatnya adalah penghematan devisa sekitar 16,7 miliar US dollar per tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2040 di sini yang ini ya. Jadi ini hal-hal yang menjadi kira-kira rujukan gitu bagi industri ya terhadap niatan daripada pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dari peningkatan produksi dan juga bagaimana kita mengefisienkan demand ataupun permintaan tadi. Nah, upaya-upayanya mungkin Pak Buyung tadi belum menceritakan karena beliau itu arsitekturnya, yaitu meningkatkan produksi 1 juta itu mulai daripada melalui itu reserve to production, mulai dari resource to production, terus EOR dan juga eksplorasi tadi sudah disampaikan beberapa hal. Ya, lantas yang kedua melakukan akuisisi lapangan minyak di luar negeri, membuat usulan kebijakan pemberian insentif yang fleksibel dan kompetitif, yaitu penyesuaian split-nya, ya, assume and discharge, itu sesuatu yang sekarang ini lagi digodok tentunya ya, konsep ring fencing, komitmen kerja pasti, signature bonus, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk-bentuk yang nantinya apabila dipermudah akan memberikan satu dampak yang cukup signifikan terhadap produksi nasional kita, khususnya untuk daerah-daerah yang marginal, yang memerlukan split yang berbeda, ya, memerlukan komitmen kerja pasti yang tentunya betul-betul harus dijaga, ya, jadi tidak hanya terkompensasi dari uang, tetapi betul-betul mereka melakukan aktivitasnya. Nah, ini manfaatnya saya tidak perlu mengulang, tetapi itu pasti akan mempengaruhi atau memperkecil daripada defisit
minyak kita yang mempengaruhi APBN. Nah, di sini saya ilustrasikan ini berdasarkan data. Saya tadi khawatir kalau data ini berbeda dari yang disampaikan Pak Buyung. Jadi, Pak Buyung mengatakan bahwa pernah mencapai produksi hampir 162.000 barel. Di sini tercatat per Juli di angka 161. Ya, sementara Sementara Juli tahun 2021 158,7. Jadi ada satu peningkatan produksi yang cukup baik ya menurut saya. Dan tadi setelah pasca daripada alih kelola tersebut, ini merupakan prestasi yang kita harus appreciate ya, dan harus betul-betul dijaga dan dirangsang untuk bisa menimbulkan pertumbuhan nanti yang lebih tinggi. Jadi kalau tadi dikatakan, saya sangat sependapat bahwa upaya pemerintah dalam segala macam aspek di upstream tidak hanya bisa dimaknai untuk menekan laju daripada pengurangan produksi. Karena declining rates itu sesuatu yang tidak bisa dihindari secara natural, itu pasti terjadi. Namun demikian kita juga mempunyai niat meningkatkan produksi. Sehingga apabila itu kita tarik resultantenya kira-kira antara declining rate dengan meningkatkan produksi menjadi sesuatu yang tidak mudah ya. Kita mengharapkan pertumbuhan positif. Jadi tidak hanya menjaga penurunan daripada cadangan, tetapi juga masih bisa meningkatkan produksi itu. Jadi ini merupakan satu gambaran prestasi yang sudah dilakukan di dalam 1 tahun pengelolaan WK Rokan ini. Jadi secara utuh bisa dilihat di sini ada satu upaya. Nah, saya juga ingin mengingatkan ya, lepas daripada Rokan, kita ada beberapa blok yang habis kontrak di tahun 2022. Jadi kalau kita lihat blok Tarakan ya, WK Tarakan, lantas sekarang sudah ada perpanjangannya dengan Medco dan EP Tarakan, efektif 14 Januari 2022, ada Coastal Plain Pakanbaru, PT Bumi Siakri Pusako, itu 100% blok CPP per 9 Agustus, ini baru aja. Lantas WK Tungkal, itu juga 26 Agustus kemarin, dan Sengkang, ya, yang ini perpanjangan kontraknya per 24 Oktober 2022. Tentunya beberapa blok yang saya sampaikan di sini perlu kita awasi bersama-sama, ya, agar mempunyai satu prestasi yang cukup bagus dengan komitmen-komitmen yang mereka lakukan pasca daripada pengambil alihan atau perpanjangan. Nah, sekarang saya mengutip atau paling tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Buyung tadi ya, bahwa kebutuhan investasi, pengeboran, drilling untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi itu menjadi penting sekali. Jadi di dalam diskusi dalam forum lain, saya juga sering mengingatkan ke Pak Buyung bahwasanya kalau kita ngebor itu harus betul-betul terintegrasi antara kesulitan di tingkat surface dengan yang ada di dalam subsurface. Jadi jangan sampai isinya ada tapi tidak bisa dikelola karena surface-nya bermasalah, atau surface-nya bisa clean ya, bagus gitu, tetapi subsurface-nya tidak terlalu menunjang. Dan saya pernah dipresentasikan dalam beberapa kesempatan oleh Pak Buyung di Riau, di Pakanbaru, bahwa itu sudah teridentifikasi dengan baik. Saya pikir itu hal yang memang harus dilakukan, dan makin kita bisa mendekati keakurasian antara subsurface dengan surface, tentunya target-target untuk mengebor dengan jumlah yang cukup besar dalam tahun 2022 ini mudah-mudahan bisa tercapai. Lantas poin yang kedua itu penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan produksi. Nah itu saya pikir perlu satu inovasi. Dan kita juga menggarisbawahi bahwa ada tantangan keekonomian daripada penggunaan dari enhanced oil recovery. Nah lantas kepastian pasokan listrik, itu perjanjian dengan PLN. Sekarang jangan sampai itu terhambat ya. Lantas keberlanjutan perizinan dan kontrak barang dan jasa, serta pemenuhan kewajiban PI 10% bagi BUMD. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Mas Dudi mengenai apa yang kontribusi daripada Rokan selama ini, salah satunya adalah multiplier daripada pengembangan ekonomi lokal yang tentunya akan dirasakan oleh pemerintah daerah setempat, di samping
mereka menerima dana bagi hasil, tetapi secara langsung keikutsertaan daripada pengusaha-pengusaha daerah di dalam ikut serta untuk meningkatkan produksi di Rokan menjadi sesuatu yang harus dijalankan dan dikerjakan dengan baik. Saya rasa itu, Mas Dudi, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini, dan nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak daging dari informasi Pak Satya ini bagi teman-teman media, terutama tadi sudah diinformasikan dengan jelas dan gamblang bagaimana kondisi existing kebijakan dari perspektif DEN, bagaimana Ruen dan Ken menetapkan bahwa energi fosil masih tetap menjadi andalan, cuma yang jadi fokus adalah terkait dengan emisi karbon. Kemudian terkait dengan kontribusi wilayah kerja Rokan yang dikelola oleh Pertamina Hulu Rokan juga sudah sangat luar biasa. Yang terakhir tadi disampaikan terkait multiplier effect, terutama di sektor ekonomi bagi para pengusaha di daerah, selain dana bagi hasil yang tentu saja menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat di Provinsi Riau. Tapi juga tadi disebutkan oleh Pak Satya terkait dengan kendala yang dihadapi WK yang terminasi, yang membutuhkan perhatian semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah, dan juga mungkin support dari parlemen nih terkait dengan upaya bagaimana challenge yang dihadapi itu bisa terminimalkan, paling tidak diakomodasi. Ada beberapa hal, misalnya terkait soal insentif yang diperlukan oleh K3S dalam upaya untuk mempertahankan dan jika memungkinkan meningkatkan produksi menjadi lebih tinggi lagi. Terima kasih Pak Satya atas paparannya. Kita akan mengancik ke Pak Edi nih. Pak Edi tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu kata kunci dari Pak Satya dan juga dari Pak Buyung adalah adanya ini insentif yang diberikan bagi K3S yang mengelola wilayah kerja yang habis kontrak, dan ini dibutuhkan karena terkait dengan satu keekonomian dan ini membutuhkan investasi yang cukup besar. Tentu terkait dengan regulasi ini dari kementerian terkait, Kementerian SDM dan juga Kementerian Keuangan. Nah, mungkin barangkali Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat bisa mendorong bagaimana supaya ada akselerasi bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan insentif bagi K3S nih Pak. Apalagi kan PHR menjadi salah satu kontributor utama untuk lifting minyak nasional. Monggo Pak Edi, waktu untuk Bapak 20 menit. Baik, terima kasih Mas Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati senior kami Pak Satya Widyawida, senior di DPR RI, dan pandangan-pandangannya sangat relevan dan masih dicari oleh teman-teman di DPR RI. Pak Buyung, terima kasih bisa bergabung kita bersama-sama. Pak Komaidi, terima kasih saya diundang, dan teman-teman dari media dan para peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama, izinkan saya memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada Pak Buyung dan seluruh tim yang bekerja di PHR, Pertamina Hulu Rokan, yang bekerja siang malam, tidak ada lelah-lelahnya, tidak ada henti-hentinya, untuk meningkatkan produksi di Blok Rokan yang memang menjadi tantangan bagi kita sejak terjadi pengalihan Blok Rokan persis tepat 1 tahun yang lalu. Banyak yang skeptis, banyak yang was-was terhadap proses pengalihan ini, apalagi kita lihat peralihan ini terjadi penurunan yang cukup signifikan meskipun sempat dikendalikan kadar penurunannya, tetapi alhamdulillah dalam kurun waktu 1 tahun kita sudah bisa melihat adanya peningkatan yang cukup baik dari pasca pengelolaan Blok Rokan tersebut. Memang peningkatan produksi ini yang ingin diharapkan oleh teman-teman, yang juga disampaikan oleh Pak Buyung, itu juga adalah harapan kami bersama di DPR. Karena memang 1/4 dari total produksi crude nasional itu berada di pundaknya Rokan. Dan ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kita, mengingat juga 60% dari produksi migas nasional sekarang ini dikelola oleh Pertamina. Mungkin juga akan lebih besar lagi dalam waktu yang tidak lama yang akan datang. Nah, ini merupakan tantangan terbesar, mengingat yang tadi sampaikan juga oleh Pak Satya, tantangan kita di bidang migas itu tidak kecil. Apalagi yang kita bicara mengenai pengelolaan, kita bicara mengenai dana investasi yang dibutuhkan sangat besar.
teknologi yang dibutuhkan juga itu juga teknologi terkini yang tidak murah, dan kita melihat juga berbeda mungkin dengan perusahaan-perusahaan lain. Pertamina ini adalah perusahaan yang masih dimiliki oleh negara, sehingga proses pengambilan keputusan, proses untuk melakukan investasi dan lain-lain itu membutuhkan waktu lebih panjang ketimbang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama tetapi dimiliki oleh pihak swasta. Jadi ini saya kira merupakan tantangan tersendiri bagi Pertamina ke depannya, bagaimana Pertamina bisa ikut mendukung peningkatan dari produksi migas secara nasional. Karena meskipun kita pada hari ini berbicara tentang energi baru dan terbarukan yang menurut hemat kami adalah sebuah proses transformasi energi yang tidak terelakkan, itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi dalam waktu yang cukup lama kita juga masih tetap akan mengandalkan energi berbasis fosil. Memang yang namanya energi baru terbarukan baurannya itu akan lebih besar meningkat. Tetapi menurut hemat kami, kalau kita sekarang ini melakukan loncatan quantum leap dari energi fosil ke energi baru terbarukan, tentu hal itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Mengingat satu, investasinya besar. Kedua, ya tentu kalau hari ini dilakukan, kasihan PLN-nya itu sebagai salah satu pihak yang menyerap listrik dan distribusikannya pasti akan kolaps. Mengingat harga dan keekonomiannya itu masih perlu disesuaikan lebih lanjut. Namun demikian, kami melihat bahwa, dan ini kami sampaikan di dalam berbagai kesempatan rapat dengan pendapat dengan teman-teman dari Kementerian SDM, dari SKK Migas, dari Pertamina, bahwa kita kok semakin lama semakin skeptis terhadap target capaian 1 juta barrel per hari produksi di tahun 2030. Mengingat dalam kurun waktu 3 tahun ini saja terjadi penurunan yang sangat konsisten terhadap produksi migas nasional, terutama dari aspek minyak mentahnya. Kita melihat bahwa target produksi tahun ini saja sudah ditargetkan 680.000 barrel per hari, dibandingkan tahun 2022 ketika kita melakukan menetapkan asumsi APBN itu masih 700, range-nya antara 705 sampai 715.000 barrel per hari. Jadi di sini saya kira ada concern yang menurut kami tidak berlebihan dari teman-teman di DPR, bahwa target yang dicanangkan itu merupakan target yang sangat yang cukup ambisius dalam kondisi saat ini. Dan memang kalau kita melihat jika ingin mencapai target tersebut, ya kita membutuhkan akuisisi atau kita membutuhkan temuan dari sebuah blok ya sebesar Rokan atau Cepu untuk bisa mencapai target 2030 tersebut. Itu juga dengan catatan bahwa yang existing saat ini dikelola itu tidak mengalami penurunan produksi. Jadi PR kita ini cukup banyak, cukup besar. Dan tadi yang disampaikan juga oleh Pak Satya, ya kita harus melakukan berbagai hal yang akan membuat Indonesia kembali menarik di kacamata para investor, terutama mereka-mereka yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan investasi dalam jumlah dan skala yang besar. Nah ini, sementara para investor ini, ya all the big players, itu memiliki pilihan untuk berinvestasi di negara-negara yang mungkin dari aspek regulasi fiskalnya, dari aspek pengelolaan dan perizinannya itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan Indonesia. Nah, jadi ini juga merupakan sebuah PR besar bagi kita. Kalau kami dengar-dengar, mudah-mudahan ini tidak benar, ya. Tetapi kalau ternyata menjadi kenyataan, ya bahwa Exxon sendiri di Cepu, kalau mendapatkan harga yang tepat untuk investasi mereka di Cepu, mereka akan exit di Indonesia. Kita sudah melihat Shell sudah exit dari Masela. Kemudian kita lihat juga DDI sudah ditinggalkan juga oleh Chevron. Nah, dan Saka Kemang itu juga ada potensi bahwa prinsipalnya akan divestasi dari blok tersebut. Jadi saya kira ini juga merupakan PR. Di tengah-tengah kita membutuhkan justru investasi yang besar, malah kita ekosistem
dari dari ruang investasi dan iklim investasi di bidang migas kita ini rasanya perlu diperbaiki secara cepat. Dan ini saya pikir perlu ada task force yang yang betul-betul kerja fokus dengan timeline yang ketat untuk bisa merumuskan hal tersebut. Jangan sampai nanti kita tahun depan bertemu lagi di dalam webinar ini kita masih membicarakan hal yang sama. Nah, ini saya kira merupakan sebuah tantangan yang besar bagi kita agar kita bisa mencapai 1 juta barel per hari. Karena temanya hari ini, dan kita melihat pasca kebangkitan ekonomi di seluruh dunia, pasca COVID-19, tema yang sekarang ini menjadi tema utama adalah masalah ketahanan energi. Di seluruh dunia kita melihat bahwa krisis energi sekarang terjadi. Kita melihat di Jerman sekarang sudah menyalakan kembali para pembangkit batu baranya yang tadinya sudah di shutdown atau rencana akan di shutdown dalam waktu dekat. Bahkan ada rencana untuk menghidupkan kembali pembangkit nuklirnya. Nah, dan itu menjadi permasalahan besar ketika negara-negara itu pertama tidak kemudian mampu untuk melakukan ekspor dan pengiriman dari sumber-sumber energi yang dibutuhkan seperti Indonesia sebagai net importer minyak dalam hal ini. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini masalah ketahanan energi, ketahanan pangan betul-betul menjadi permasalahan serius yang perlu kita tangani secara bersama-sama. Karena begitu suatu negara menyetop pengiriman baik itu energi maupun pangannya, sementara kita adalah importir, dari mana kita bisa mendapatkan alternatifnya? Nah, ini saya kira merupakan PR besar. Ketahanan energi itu merupakan hal yang berat. Belum lagi kita masalah bukan hanya ketahanan energi dari aspek penutupan dari ekspor, tetapi juga kemampuan kita untuk tidak bisa membeli. Yang membeli dalam artian bahwa misalnya ada minyak dari Rusia yang konon kabarnya bisa dibeli dengan harga diskon, tetapi karena masalah embargo yang saat ini dikenakan kepada Rusia tidak bisa kita lakukan. Nah, jadi ini menurut kami ada beberapa catatan saya terkait masalah pengelolaan Blok Rokan, tetapi juga masalah target lifting migas kita secara nasional yang dari tahun ke tahun ini kita melihat mengalami penurunan. Padahal secara paradoksal kita lihat kita punya target untuk meningkatkan itu mencapai 1 juta barel per hari di tahun 2030. Nah, ya ini saya kira PR besar yang perlu kita laksanakan. Dan kedua juga iklim investasi di Indonesia perlu kita kuatkan kembali menjadi daya tarik tersendiri. Karena rata-rata sekarang kita melihat investasi secara global di sektor migas itu juga sudah menurun. Karena satu perusahaan-perusahaan migas internasional sekarang berubah menjadi energy company, rata-rata sangat concern terhadap masalah environmental, sehingga mereka sangat environmental conscious mengenai perkembangan ke depan. Ditambah lagi sekarang lembaga-lembaga keuangan itu juga sudah menyetop pendanaan untuk pengelolaan produksi dari sumber-sumber energi fosil. Nah, jadi tantangan besar ke depannya. Tetapi saya kira kalau kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk bisa memadukan pikiran dan betul-betul bisa mencanangkan sebuah action plan yang jelas, dan action plan itu dieksekusi, saya kira target-target yang kita canangkan terutama dalam mencapai ketahanan energi itu bisa kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Dudi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Pak Edi, luar biasa ini, banyak inside information dari Pak Edi yang bisa dimakan lah oleh teman-teman nih. Tadi mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber yang sudah menyampaikan paparan tadi, Pak Buyung, Pak Satya, dan Pak Edi barusan. Tadi poin menarik ini, masih ada Pak Edi ini sangat bergairah, tetap semangat, cuma perlu ini action plan terkait dengan ini tantangan yang dihadapi ya Pak ya, dalam kondisi global, dan ini perlu dukungan dari iklim investasi yang menarik bagi Indonesia sehingga perusahaan-perusahaan energi luar bisa kembali datang ke Indonesia seperti halnya di era tahun 80-an 70-an. Banyak perusahaan-perusahaan besar di sektor energi di luar negeri yang menanamkan investasi di Indonesia. Kita juga melihat tadi kendala yang dihadapi oleh Indonesia saat
dalam 3 tahun terakhir ini tadi disampaikan oleh Pak Edi, produksi minyak malah mengalami penurunan, target 705 sampai 715 ribu BOPD, ternyata realisasinya masih di level 600-an lebih, belum mencapai ke 700 ribuan. Dan ini tentu butuh support semua pihak, pemangku kepentingan, terutama dari sisi regulator, pemerintah, kami Kementerian Keuangan harus satu kata, ini tadi usulan Pak Edi untuk dibentuk semacam task force untuk pengelolaan iklim investasi hulu migas agar lebih menarik di masa depan terkait dengan target 1 juta BOPD. Tadi ada kekhawatiran, mungkin sedikit pesimisme dari Pak Edi ini untuk target pemerintah di 2030, apalagi Pak Satya juga sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ini kalau bahasa saya itu mungkin gimmick pemerintah untuk 1 juta BOPD, karena tidak ada dasar hukum untuk memayungi target 1 juta BOPD ini. Ini menarik sekali, kita simpan dulu, nanti pertanyaan dari teman-teman silakan bagi yang ingin bertanya, mengisi kolom chat, pertanyaan ditujukan kepada siapa. Kita akan menginjak ke narasumber terakhir, ini Mas Komaydi Notonegoro, ini ahli ekonomi energi. Mas Komaydi akan bisa menjelaskan barangkali tadi terkait dengan tren penurunan produksi minyak nasional. Di sisi lain ada upaya dari PT Pertamina Hulu Rokan yang mengambil alih WK Rokan di 9 Agustus tahun lalu dari operator lama, dan produksi mulai bisa ditingkatkan. Tapi lagi-lagi kembali tadi kepada tantangan yang dihadapi seperti dikatakan Pak Satya dan Pak Edi, butuh semacam kebijakan untuk insentif bagi wilayah kerja yang habis kontrak terminasi, karena ini kan investasi yang luar biasa besar, ini puluhan triliun barangkali ya Pak Buyung untuk investasi di sektor hulu migas yang dihadapi oleh Pertamina Hulu Rokan. Silakan Mas Komaydi bisa menjelaskan bagaimana nih tantangan yang akan dihadapi oleh PH Rokan karena menjadi salah satu andalan produksi dan lifting minyak Indonesia. Waktu 20 menit untuk Mas Komaydi. Baik, pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada Pak Buyung dan tim, seluruh tim di PHR. Saya kira Kang Dudi bahwa umumnya kan kalau di pengelolaan WK yang mature field seperti Rokan, bicaranya adalah upaya mempertahankan produksi itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kemudian cara pandang atau mindset teman-teman di PHR tidak hanya sekedar mempertahankan produksi, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan bagaimana produksi itu bisa dimaksimalkan kembali, begitu ya Kang ya. Saya kira ini juga seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, Pak Satya, karena Rokan ini bagian dari sejarah panjang yang luar biasa kontribusinya terhadap Indonesia, terhadap perekonomian nasional maupun kehidupan sosial masyarakat. Kemudian 1 tahun pengelolaan Rokan oleh PHR, tentu kabarnya ditunggu-tunggu oleh teman-teman maupun publik sekalian, begitu ya. Baik, Kang Dudi, saya akan sampaikan mengenai peran penting mature field terhadap kinerja industri hulu migas dan perekonomian Indonesia. Next, Mas. Slide-nya. Iya. Kondisinya demikian, saya kira, Kang Dudi, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam beberapa tahun terakhir, saya kira relevan yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, bahwa ada kecenderungan produksi minyak dan gas kita, terutama minyak, ini mengalami penurunan. Teman-teman juga bisa cek bahwa di target lifting di APBN, saya kira dari waktu ke waktu besarannya relatif menurun. Kemudian ini juga menjadi sinyal awal bagi kita bagaimana kemudian policy perlu dilakukan di dalam konteks mencapai target 1 juta barel di dalam konteks minyak, saya kira. Nah, ini kenapa demikian kondisinya, saya kira jawabannya ada di slide berikutnya. Next, Mas. Bapak Ibu sekalian, dari 76 WK produksi yang kita miliki, itu 40 diantaranya atau sekitar 52% merupakan mature field, yang mana 36 diantaranya WK berumur 25 sampai 50 tahun, kemudian 4 WK migas yang lain berumur lebih dari 50 tahun. Nah, data juga menunjukkan, teman-teman sekalian, bahwa sekitar 70% WK migas produksi itu telah berada pada fase penurunan produksi alamiah. Nah, sementara tadi blok migas penopang produksi kita yang cukup diandalkan adalah berupa mature field, begitu ya. Salah satunya ya Rokan itu sendiri, begitu ya. Ada Rokan, ada ONWJ, ada Mahakam, ada Blok Oses yang kemudian memang ini sebagai kontributor atau penopang utama produksi migas nasional. Nah, teman-teman sekalian, karakteristik dari mature field ini biaya produksi dan pemeliharaannya biasanya meningkat ya sejalan dengan kemampuan penurunan produksinya. Nah,
Ini pula di negara-negara yang lain ya, kalau kita berdasarkan riset yang dilakukan oleh Reforminer, negara-negara lain berupaya keras untuk mempertahankan tingkat produksi. Nah, ini dengan memberikan berbagai kebijakan insentif, baik insentif fiskal maupun non-fiskal. Nah, kajian dari IDB, Inter-American Development Bank, tahun 2020 kemarin menemukan bahwa pemberian insentif untuk mature fit itu dapat menambah umur keekonomian proyek rata-rata 30 tahun. Nah, ini saya kira yang relevan untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi karena ini multi stakeholder ya teman-teman sekalian, yang biasanya KPI masing-masing lembaga ini beda begitu ya, teman-teman di Kementerian Teknis, tempatnya Pak Edi di Komisi 7, Pak Satya di DEN, saya kira berkepentingan untuk meningkatkan ini. Tetapi berbeda lagi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, tempatnya Bu SMI misalnya, karena ini juga berkaitan dengan target penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, sehingga seringkali diskusnya atau kunci masalahnya ada di sana. Kalau kemudian cara pandangnya belum diseragamkan, seringkali insentif yang dipandang penting oleh teman-teman di Kementerian SDM, SKK Migas, teman-teman di Komisi 7 maupun di DEN, ini tidak demikian dengan teman-teman di Kementerian Keuangan tentu. Karena cara pandangnya mungkin berbeda begitu. Nah, ini yang perlu diselaraskan, karena ini sifatnya tidak hanya masalah di teknis operasional produksi, tetapi lebih menyangkut masalah keekonomian proyek, yang mana karakteristik untuk mature fit itu memang biayanya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sehingga pertanyaannya mendasar begini teman-teman, kalau biaya produksinya katakanlah mencapai 100 US dollar per barel, sementara harga minyaknya 90, itu kemudian yang terjadi bukan teman-teman di pengelola mature fit tidak bisa meningkatkan produksi atau tidak bisa melakukan produksi. Tetapi produksi itu menjadi tidak logis untuk dilakukan ketika keekonomiannya nggak dapat gitu ya. Jadi kalau biayanya 100, harga jualnya cuma 90 misalnya, ya siapapun kemudian tidak akan melakukan itu. Nah, ini yang saya kira sama-sama perlu dipahami bersama, bahwa kalau mau ditingkatkan produksinya, ya keekonomian proyeknya harus minimal dapat. Minimal tidak rugi begitu ya, si teman-teman K3S untuk melakukan produksi ini. Nah, ini saya kira karena kondisinya kan terus berbeda, berkembang ya teman-teman sekalian. Jadi kalau dari fase sebelum mature fit ini kan mungkin biayanya masih lebih murah, sehingga keekonomiannya masih lebih dapat. Nah, sejalan berkembangnya itu tentu kan berubah, dinamikanya berubah. Nah, perubahan ini seringkali yang belum disadari bersama, sehingga asumsinya masih dianggap sama. Sehingga mungkin teman-teman di Kementerian Keuangan tahun-tahun sebelumnya bisa kok, sekarang nggak bisa. Nah, tentu hal-hal teknis bisnis ini saya kira harus sampai ke teman-teman di Kementerian Keuangan maupun di stakeholder yang lain, bahwa kondisinya demikian loh. Kemudian kalau ini tidak dilakukan, maka kemudian pilihannya tidak bisa dilakukan produksi sama sekali. Sebetulnya kerugiannya juga ke kita semua kan, Dudi, begitu. Nah, informasi-informasi semacam ini saya kira perlu disampaikan secara utuh. Oke, next Mas, selanjutnya. Nah, ini bentuk insentif fiskal di beberapa negara, teman-teman. Jadi ada di Kanada, ada di Brasil, di Australia. Nah, ini riset Halliburton juga menemukan bahwa sekitar 70% lapangan migas produksi di dunia juga tergolong mature field. Artinya bukan hanya di Indonesia ya, bukan hanya monopoli di Indonesia. Nah, di negara-negara lain apa yang dilakukan? Misalnya kita lihat Kanada, mereka melakukan pengurangan pajak pendapatan, kemudian penangguhan kerugian pajak. Kalau di Brasil apa yang dilakukan? Pengurangan royalti oleh pemerintah bagian negara dikurangi, kemudian insentif penggantian kerugian biaya eksplorasi. Ini yang dilakukan di Brasil. Nah, sementara teman-teman kalau metodenya production sharing kontrak, biaya eksplorasi kalau kemudian tidak menemukan cadangan, belum sampai ke level eksploitasi, kan kita sama-sama paham bahwa resikonya adalah melekat 100% ke K3S. Nah, resikonya semakin besar, saya kira cadangannya juga sekarang banyak di Indonesia Timur, di Laut Dalam, yang kemudian resikonya tentu lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Nah, kalau negara-negara lain ini pola-pola ini yang dilakukan untuk meminimalkan resiko supaya tingkat atau gairah investasi tetap bisa dijaga. Nah, Australia apa yang dilakukan? Ada kemiripan dengan Brasil. Mereka melakukan pembatasan royalti, juga memberikan insentif bea cukai untuk migas. Nah, hal-hal semacam ini yang dilakukan oleh beberapa negara lainnya. Saya kira di dalam pengelolaan mature fit, salah satunya ROKAN yang dilakukan oleh teman-teman di PHR, ini relevan untuk beberapa contoh ini bisa kita adopsi. Tentu perlu dilakukan beberapa penyesuaian, diskusi dengan para stakeholder terkait, kira-kira mana yang paling relevan untuk kita, yang baik kita adopsi. Kan tujuannya sebetulnya adalah ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi kalau tidak diproduksikan, maka
tahapan sebesar-besarnya ya tidak bisa dilakukan begitu kan, nanti cadangannya akan tertinggal di dalam perut bumi. Nah, pilihannya ke kita semua ini, kira-kira seperti apa? Karena ini perkembangannya kan dinamikanya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda, tingkat keekonomiannya proyek sudah berbeda, tentu asumsi atau parameternya juga perlu penyesuaian. Nah, seringkali hal-hal semacam ini belum sampai secara utuh kepada para pengambil kebijakan. Next, Mas. Nah, ini kondisinya ya, teman-teman sekalian. Jadi, tadi kan ada contoh di Australia, di Brasil, dan di Kanada dengan berbagai insentif yang diberikan tadi. Ini di tahun 2010 sampai 2019 untuk di Brasil, Kanada, mereka produksi minyak dan gasnya meningkat cukup signifikan dengan berbagai insentif yang diberikan. Padahal ini mayoritas adalah major fleet seperti PHR begitu ya, seperti Rokan yang dikelola oleh PHR. Nah, kemudian untuk di Australia gasnya meningkat meskipun di satu sisi masih ada masalah juga di minyaknya masih mengalami penurunan. Nah, beberapa kebijakan yang kami usulkan dari Reforminer mengenai pengelolaan major fleet di Indonesia, misalnya ya ada beberapa poin ya, perluasan kriteria penerima insentif pada masa eksploitasi saya kira perlu dipertimbangkan. Kemudian perpanjangan masa eksplorasi ini juga bisa menjadi insentif tersendiri, pemberian tax holiday, pemberian tax allowance, sebetulnya hal-hal ini sudah dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan, teman-teman sekalian, tetapi karena prosedur teknisnya tidak sederhana, kemudian banyak pihak yang kemudian enggan mengajukan itu. Nah, ini saya kira autokritik untuk kita semua, hal-hal apa yang perlu kita perbaiki, kenapa kok kebijakan yang sudah diimplementasikan belum menjadi insentif bagi para pihak yang semestinya tertarik untuk mengajukan itu, begitu ya. Kemudian penerapan skema bagi hasil atau split yang lebih fleksibel, saya kira kalau dulu dikenal katakanlah 85-15, 85 untuk government, 15% untuk K3S, dengan kondisi dan dinamika yang sudah berkembang, tingkat keekonomiannya juga mengalami perubahan, saya kira juga perlu dipertimbangkan porsinya. Jadi menyesuaikan dengan harga minyak, menyesuaikan dengan kondisi eksternal, saya kira beberapa opsi yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya juga dengan mengurangi porsi bagian negara, terutama untuk proyek di laut dalam. Nah, logika sederhananya kan kalau negara kekeh tidak mau menguranginya, teman-teman sekalian, kalau itu tidak dilakukan kan sebetulnya zero. Kalau zero kan tidak ada yang bisa dibagi hasilkan. Nah, cara pandang ini saya kira bahwa harus maksimal untuk negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, betul. Tapi di satu sisi kalau itu katakanlah tidak memenuhi aspek keekonomian minimal, itu nggak bisa diproduksikan. Sehingga memang kemudian negara juga nggak mendapatkan apa-apa. Nah, cara pandang itu saya kira yang sama-sama perlu kita sesuaikan. Nah, yang terakhir dari 7 opsi ini adalah memberikan pembebasan pajak untuk usaha penunjang kegiatan hulu migas, saya kira juga relevan untuk dilakukan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat survei Fraser Institute dari waktu ke waktu, ini mengindikasikan bahwa tingkat kondusivitas investasi Indonesia tidak bergerak ya untuk di hulu migas. Jadi relatif berada di pada peringkat-peringkat yang mendekati akhir, yang artinya apa? Artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Satya, yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa ketertarikan pihak lain, tadi Mas Dudi atau Kang Dudi juga menyampaikan bahwa pelaku-pelaku yang sebelumnya cukup antusias di Indonesia ini satu persatu meninggalkan. Tadi disebutkan Shell sudah meninggalkan di Abadi, kemudian IDD yang dilakukan Chevron juga masih tanda tanya begitu ya. Ini juga terkait ini beberapa indeks bahwa tingkat kondusivitas investasi kita secara keseluruhan, kalau World Bank juga mengatakan kita relatif tidak bergerak, tetapi secara khusus untuk Fraser Institute, lihat di sektor hulu migas juga relatif tidak ada perbaikan dari waktu ke waktu. Nah, salah satunya mungkin ini juga nitip ke Pak Edi bahwa revisi Undang-Undang Migas yang menjadi payung hukum tertinggi di dalam konteks berusaha migas di Indonesia, ini kan sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2008 berdasarkan saran dari panitia hak angket BBM pada waktu itu, sampai sekarang 2022 mau selesai, saya kira sudah 10 tahun lebih yang kemudian belum terselesaikan. Ini juga saya kira memberikan kontribusi signifikan kenapa peringkat investasi kita di hulu migas menjadi relatif tidak bergerak begitu ya. Next, Mas. Bapak Ibu sekalian, saya kira kenapa kita perlu memberikan perhatian yang lebih di dalam konteks hulu migas. Ini yang perannya yang luar biasa saya sebutkan tadi ya. Di era kejayaannya, hulu migas ini pernah memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap penerimaan negara dan hibah. Saya kira apa yang kita rasakan hari ini, kita punya bandara, punya pelabuhan, punya rel kereta api, punya jalan beraspal,
ini juga tidak lepas dari kontribusi dari minyak dan gas yang sudah kita usahakan berpuluh-puluh tahun begitu. Bahwa kemudian kontribusinya secara porsi menurun karena penerimaan pajak yang lain meningkat itu betul, tetapi kita lihat bahwa sampai saat ini pun kontribusinya masih cukup signifikan meskipun telah mengalami penurunan. Sebagaimana data nanti teman-teman bisa lihat. Oke, next Mas. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau dari riset yang dilakukan oleh Reforminer mengenai nilai tambahnya atau multiplier efeknya, sektor hulu migas ini memiliki nilai multiplier efek salah satu yang terbesar dari sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Nilai multiplier efeknya adalah 3,92, artinya ketika ada investasi 1 kali di hulu migas, itu akan meningkatkan nilai tambah ekonomi sebesar 3,92 kali. Nah, kalau investasinya 1 triliun, ya otomatis akan menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar 3,92 triliun. Kalau 1 miliar juga menghasilkan sekitar 3,92 miliar. Ini adalah kajian yang ditemukan oleh Reforminer Institute. Next, Mas. Nah, ini teman-teman sekalian, kenapa hulu migas perlu diperhatikan? Konteksnya ini ya. Jadi berdasarkan riset Reforminer di dalam metode pakai kita input-output maupun model Computable General Equilibrium-nya, ini sebagian besar kan memang investasinya ada di hulu ya. Jadi total investasi migas 100% itu 91%, 12 itu ada di hulu. Kemudian yang 8,8% itu adalah di sektor hilir. Sehingga memang kalau kita bicara konteksnya migas, bobot terbesarnya memang ada di hulu karena investasi terbesarnya ada di sana. Nah, simulasi yang kami lakukan dari Reforminer mengenai kalau ada tambahan investasi di sektor hulu migas, ini dampaknya ke GDP, ke ekspor, ke impor, ke neraca pembayaran, ke pendapatan pemerintah yang bukan pajak, ke penerimaan pajak, ke nilai tukar rupiah, semuanya positif teman-teman sekalian. Artinya, kalau kita memberikan perhatian yang lebih ke sektor ini, maka beberapa indikator makroekonomi nasional sebetulnya juga akan mendapatkan positif. Misalkan khusus untuk GDP misalnya, kami melakukan simulasi kalau ada tambahan investasi sebesar katakanlah 10% di sektor hulu migas, itu GDP Indonesia itu akan meningkat sebesar 0,095%. Saya kira ini angka yang cukup besar, mengingat hulu migas ini hanya satu sektor dari total sektor Indonesia, itu ada 185 sektor, teman-teman sekalian. Jadi ini satu sektor sendiri memiliki daya ungkit yang luar biasa. Karena sektor migas ini, dari 185 sektor untuk hulu migas, sektor migas ini terkait dengan 150 sektor. Artinya 70% sektor-sektor ekonomi di Indonesia ini memiliki keterkaitan dengan sektor migas. Ada sektor penunjangnya maupun penggunanya, ini sebanyak sekitar 150 sektor dari 185 sektor ini terkait dengan investasi di hulu migas. Artinya, kalau hulu migas ini bermasalah, misalnya katakanlah berhenti sama sekali nggak ada investasi, maka yang terdampak sebetulnya bukan sektor energi saja, Kang Dudi, bukan hanya sektor migas, tetapi juga 150 sektor yang lain juga akan terdampak. Nah, hal-hal semacam ini saya kira juga perlu diketahui bersama supaya kita memberikan policy-nya yang lebih proporsional. Oke, next, Mas. Nah, ini untuk beberapa proyek nasional yang tadi sudah disinggung, katakanlah untuk Impact Masela atau Abadi Masela, untuk Tiung Biru, untuk Tangguh Tren 3 dan IDD dengan investasi sebesar itu, kalau teman-teman dilakukan simulasi itu dampaknya juga positif. Selama 5 tahun ada yang di tabel itu, nanti teman-teman bisa akses materinya. Poin yang ingin kami sampaikan adalah untuk 4 proyek saja itu dampaknya luar biasa besar terhadap beberapa indikator makroekonomi, apalagi kalau kita memberikan perhatian secara keseluruhan terhadap di upstream hulu migas ini. Oke, next, Mas. Selanjutnya ke slide yang terakhir saja. Next. Nah, teman-teman sekalian, tadi menyinggung yang disampaikan oleh Pak Satya Yuda bahwa betul kita mengalami dan berada pada fase transisi energi, dan kita sudah berkomitmen bahwa di tahun 2060 mendatang kita sudah mencapai net zero emisi. Tetapi yang perlu sama-sama kita bijaksana di dalam menyikapi ini adalah sampai dengan hari ini porsi minyak dan gas terhadap bauran energi masih cukup besar, dan negara-negara lain juga indikatornya ada di sebelah kanan teman-teman sekalian,
di era 2000 sampai dengan 2020 itu mereka juga indikator untuk produksi minyak bumi dan gas bumi juga menunjukkan bahwa perannya masih sangat penting bagi negara yang bersangkutan. Artinya sebetulnya bukan hanya Indonesia saja yang memiliki kepentingan terhadap strategi bagaimana mencapai transisi energi seperti yang disampaikan oleh Pak Satya Yuda tadi. Kita tidak membuang fosilnya, tetapi kemudian ujungnya adalah dekarbonisasi. Ini yang sama-sama perlu bijaksana di dalam menyikapinya, karena kalau kita melihat di global, teman-teman sekalian, tahun 2020 itu EBD-nya juga baru 17%, begitu ya. Kalau kita lihat RUN tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Satya Yuda, di tahun 2050 juga kita masih cukup besar karena EBD-nya baru 31%. Betul bahwa sekarang DEN sedang melakukan revisi untuk perbaikan-perbaikan targeting untuk yang lebih proporsional saya kira, tetapi dengan kondisi yang ada, dengan apa yang disampaikan oleh Presiden, dengan yang disampaikan oleh Bu Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani, bahwa biaya untuk melakukan transisi energi ini tidak murah, begitu ya. Ini perlu bijaksana dalam kita melihatnya, karena kita harus balance di dalam melakukan ini. Kita tidak hanya semata-mata di dalam aspek lingkungan, tetapi aspek keberlanjutan pasokan energi, juga ketahanan ekonomi secara keseluruhan juga perlu menjadikan perhatian bersama kita semua. Saya kira itu slide terakhir saya, Kang Dudi, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa kita lanjut di dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Komaydi atas paparan yang cukup panjang lebar tapi bernas tadi. Kata kunci tetap ini menarik seperti halnya tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, yaitu soal perlunya insentif fiskal bagi K3S yang mengelola lapangan yang sudah uzur, mature field ini. Tadi juga ada beberapa masukan, ada 7 opsi yang diberikan oleh Reforminer Institute untuk bagaimana pemerintah pemegang kebijakan untuk mengeluarkan, menerbitkan opsi-opsi itu. Salah satunya tadi disebutkan soal tax holiday, tax allowance, kemudian skema bagi hasil, dan juga perpanjangan masa eksplorasi. Tentu ini melipat pada 3 negara ya Mas Komaydi ya. Tadi pengalaman di Kanada, Brazil, dan Australia dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga investor luar itu tertarik untuk beramai-ramai berinvestasi di sektor hulu migas mereka. Ini ada waktu sampai pukul 11 di 45 menit. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh partisipan di kolom chat. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Ini ada lebih dari 10 pertanyaan ini. Ada yang untuk Pak Buyung, Pak Satya, dan Pak Edi, serta Mas Komaydi. Ini saya bacakan dulu pertanyaan untuk Pak Buyung. Ini dari Rio, Dunia Energi. Dukungan apa yang diharapkan dari pemerintah agar Pertamina Hulu Rokan bisa berkontribusi maksimal dalam membantu pencapaian produksi 1 juta BOPD pada 2030. Kemudian pertanyaan kedua datang dari Pak Haris Jauhari dari Pen Consulting. Ini terkait dengan upaya peningkatan produksi dan program EOR PHR. Ini apakah bisa info update upaya pattern water flood dan heat management di steam flood. Kemudian yang ketiga dari Pak Agus Amperianto, ini JM Zona 4. Ini terima kasih sharing dan optimismenya Pak Japi yang pada akhirnya bisa membuat Blok Rokan lebih bersinar setelah hampir 50 tahun dikelola oleh PT CPI. Pertanyaan Pak Agus, implementasi teknologi 1 EOR itu penetapannya di lapangan mana saja? Apa prioritasnya? Untuk mendorong penerapan chemical EOR yang masih tahap penyelesaian POD di Minas, kapan rencana dilaksanakan? Dan bagaimana strategi tersebut untuk bisa mendukung produksi chemical dalam negeri? Sementara itu untuk Pak Buyung, kemudian untuk Pak Satya, ini dari Rio, Blok Rokan menjadi salah satu lapangan migas terbesar di Indonesia dengan kontribusi cukup besar baik untuk produksi maupun perekonomian. Di tengah kebijakan transisi energi, Dan melihat posisi Rokan di dalam pengelolaan energi nasional ke depan seperti apa untuk Pak Setia. Kemudian untuk Pak Edi ini dari Pak Rahmat Abdullah.
Mohon izin untuk dukungan percepatan penetapan revisi Undang-Undang Migas yang sudah cukup lama tertunda. Hal ini juga menjadi salah satu kepastian yang diinginkan oleh industri migas, terutama untuk mendukung iklim investasi migas dan pastinya membantu ketahanan energi bila seandainya ada kebutuhan eksplorasi yang ukuran gajah berisiko tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan energi luar datang kembali ke Indonesia. Terakhir, untuk Mas Komaydi dari Rio, ini dari 7 opsi usulan insentif ini, kira-kira berapa opsi yang realistis untuk bisa dieksekusi oleh pemerintah? Silakan untuk Pak Buyung dulu. Monggo Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi mengenai dukungan dukungan dari pemerintah ya. Saya rasa dukungan pemerintah ini sudah sangat luar biasa ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi justru dengan dukungan-dukungan tersebut itu kami bisa melaksanakan pengeboran yang sangat banyak ini. Mungkin kalau kita lihat untuk di 2022 saja misalnya pengeboran di Blok Rokan itu 60%, hampir 60% dari sumur se-Indonesia. Ya, jadi itu tentu tidak bisa dilakukan tanpa bantuan tadi. Nah, bantuan-bantuan yang sudah diberikan adalah yang pertama memang menjaga kondusivitas dari pelaksanaan kegiatan yang masif dan agresif ini di lapangan. Ya, jadi kalau kondisi di lapangan kondusif, kita bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih cepat dan lebih efisien. Ketika kita itu melakukan pengeboran yang sangat banyak ya, rata-rata 1 sumur per hari, itu kalau ada keterlambatan di sana sini itu memang akan memundurkan jumlah sumur yang bisa kita drill di dalam 1 tahun tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, approval yang dibutuhkan mulai dari perizinan sampai juga approval dari sisi approval teknis sumurnya ya. Nah, alhamdulillah kita approval tersebut sangat cepat ya. Misalnya di SKK Migas itu ratusan sumur bisa langsung di-approve, ratusan sumur itu bisa langsung di-approve dengan waktu cepat. Ya, kemudian dari izin-izin yang lain juga dari KLHK dan lain-lain kita bisa mendapatkan izin dengan cepat dan sangat diperhatikan. Ini alhamdulillah sekali. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita teruskan agar produksi di Rokan bisa terus meningkat. Ini justru kami di kesempatan ini mengucapkan terima kasih nih kepada pemerintah ya yang sudah sangat membantu sehingga kami bisa mencapai apa yang kami capai hari ini. Pertanyaan berikutnya mengenai IOR tadi ya, IOR atau update mengenai water flood dan heat management di steam flood. Jadi kalau saya update sedikit ya mengenai portfolio yang ada di Rokan. Ini kalau di portfolio ini yang kita lakukan selain infill ya, kita juga memastikan itu ada di low quality reservoir ya, ada di Telisa dan non Telisa itu kita terus develop. Kemudian kalau untuk chemical IOR itu seperti saya sampaikan tadi draft POD fase 1-nya sudah ada. Harapannya kalau yang kami submit itu sekitar 2025 karena membutuhkan pembangunan fasilitas untuk melakukan itu. Jadi yang kita lakukan ini secara skala jauh lebih besar dibandingkan pilot yang pernah dilakukan di 2012 kalau tidak salah. Nah, memang ini merupakan proof of expandability, di mana kita bisa membuktikan bahwa dengan pattern yang lebih besar ini bisa kita lakukan sehingga nanti pattern yang mirip bisa kita gunakan untuk fase yang lebih besar lagi di full scale-nya. Nah, untuk misalnya water flood dan steam flood, selain mengoptimalkan atau mengekspansi yang sudah ada, kami terus melakukan water flood yang baru. Kemudian area-area misalnya untuk di steam flood itu ada area-area yang belum develop, kita terus develop ya. Kemudian ada ekspansi di daerah-daerah yang menurut kami masih ada potensi seperti misalnya di Kulin, di Rantau Bais ya, dan lain-lain. Jadi itulah kalau kita bicara chemical IOR, water flood dan steam flood. Jadi memang banyak yang kita lakukan. Misalnya di Duri ya, nanti itu ada di Duri Ring, nanti ada ekspansinya dan lain-lain. Nah, itu yang akan terus kita lakukan. Itu mungkin yang jawaban kedua mungkin sudah menjawab 2 atau 3 pertanyaan itu, Pak. Yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Agus ya, di mana saja kita melakukan. Nah, memang di Rokan ini kan lapangan sangat banyak ya, ada 114 lapangan yang aktif sekitar 80-an. Jadi tentunya kita akan melaksanakan ini semua di lapangan-lapangan yang sesuai. Jadi memang agak beda dengan blok lain yang di sini memang development-nya scattered ya, di banyak lapangan sehingga pengaturan logistiknya itu membutuhkan teknologi digitalisasi yang sekarang sedang kami implementasikan.
Nah, ini juga pertanyaan tadi untuk IOR kan ya, bagaimana bisa mendukung produksi chemical dalam negeri. Nah, kami memang berharapnya nanti untuk full scale yang sangat besar, IOR di Rokan ini bisa mendukung ya. Nah, ini memang masih dalam tahap diskusi karena ini untuk full scale. Memang yang paling ekonomis itu adalah kalau ini bisa dibangun di dekat dengan lapangan ya, sehingga itu bisa volume dari chemical yang sangat banyak tadi kita bisa langsung gunakan dan juga bisa mengurangi impor. Tapi memang ini terus kita lakukan, dan IOR yang kita lakukan tidak hanya di Minas ya, yang di luar Minas pun IOR-nya sedang berjalan sekarang dengan tahap status progres yang berbeda-beda. Itu mungkin Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boyum. Untuk kesempatan berikutnya Pak Satya, ini pertanyaan dari Rio nih. Ya. Silakan Pak. Ya, sebetulnya tadi udah saya jelaskan, namun saya perlu jelaskan ulang. Paling tidak ada pemahaman di dalam strategi transisi kita, itu penekanannya adalah decarbonize. Jadi bagaimana mengurangi emisi karbon. Namun demikian, kita juga sudah secara gradual meminta di dalam waktu ke waktu nanti menggunakan gas sebagai buffer daripada batu bara. Ya, karena kalau batu bara itu kan jauh mengotori gitu dari segala macam aspek ya, khususnya lingkungan, sehingga kita menggunakan gas sebagai buffer. Jadi strategi transisi kita itu adalah decarbonize fossil ya, dan juga menggunakan gas sebagai buffer supaya nanti membedakan antara fosil migas dengan fosilnya batu bara. Karena batu bara pun juga kita meminta untuk menggunakan carbon capture ya, tetapi situasi dunia nanti akan membatasi ruang gerak daripada batu bara di kemudian hari, mulai daripada perbankan, mulai daripada negara yang sekarang sebagai pengimpor terbesar ya daripada batu bara, pasti mereka juga akan mengurangi ya. Sehingga dengan demikian batu bara kita pisahkan sebagai sesuatu yang memang nanti secara pelan-pelan akan hilang gitu kira-kira. Tetapi kalau kita men-treat fosilnya itu adalah migas, maka gas itu sebagai buffernya. Dan untuk minyaknya tetap kita menggunakan proses mulai daripada eksplorasi ya sampai dengan produksi, itu dalam mata rantainya, dalam value chain-nya itu mempunyai komponen-komponen untuk mengurangi emisi karbonnya. Kenapa ini agak berbeda gitu ya? Karena kita harus tahu bahwa sampai saat ini ketersediaan daripada energi kita, ya konsumsi daripada energi kita untuk BBM, ya, terutama di sektor transportasi, kita masih dominan sekali menggunakan fosil. Ya, maka kita secara perlahan nanti akan merubah transportasi kita dari BBM ke BBG dan juga kepada mobil listrik. Tapi tentunya itu ada persiapan banyak sekali mengenai infrastruktur. Nah, yang dikeluhkan oleh Bapak Presiden itu adalah defisit anggaran. Nah, bagaimana ini mengurangi defisit anggaran tadi? Maka kita menaruh Rokan di samping effort yang luar biasa untuk mempertahankan diri dari declining, ya karena memang itu mature field, otomatis declining rasionya tadi disampaikan 26% ya kalau tidak salah Pak Buyung. Itu hal yang cukup tinggi ya karena nasional itu sekitar 12 sampai dengan 16, jadi ini 26% decliningnya. Sehingga kalau mereka sekarang mencoba berinovasi, baik itu dia menggunakan enhanced oil recovery ataupun menemukan cadangan baru pun, itu diharapkan paling tidak itu menahan daripada decline. Tapi visinya kan tidak cuma mempertahankan, tapi juga meningkatkan daripada produksi. Jadi di salah satu sisi yang kita juga benahi, ya paling tidak dalam konteks transisi ini supaya tidak ada misunderstanding gitu ya, bahwa kita masih memandang kebutuhan domestik saat ini terutama di dalam pemenuhan energi masih menggunakan fosil yang nanti secara gradual mereka porsinya akan turun. Jadi kalau kita menggunakan kita anggap peak emission-nya tahun 2035 turun sampai tahun 2060. Nah, itu kita harapkan kita sampai hari ini sampai dengan tahun 2035 tentunya banyak sekali pembenahan untuk mempersiapkan EBT tadi ya supaya mereka bisa take off gitu dengan enak gitu ya. Tapi kita nanti akan mengurangi porsi daripada fosil kita gitu.
Jadi itu Pak Dudi, mungkin kalau ada yang belum jelas mungkin saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pak Satya. Selanjutnya untuk Pak Edi ini terkait dengan lambannya nih Pak, revisi Undang-Undang Migas udah hampir 22 tahun, malah kesalip dengan revisi Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba baru udah diratifikasi tahun lalu. Nah ini Undang-Undang Migas gimana nih nasibnya nih Pak Edi? Monggo Pak. Mungkin saya menjawab singkat saja karena keterbatasan waktu dan saya setelah ini mohon izin untuk pamit karena ada pertemuan berikutnya. Tetapi dalam masa sidang akan datang memang target kita adalah sudah memulai pembahasan revisi Undang-Undang Migas. Ini merupakan salah satu prioritas kita, apalagi kita setelah menyelesaikan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Jadi ini merupakan sebuah prioritas karena sejumlah pasal sebagaimana diketahui telah dibatalkan juga oleh Mahkamah Konstitusi dan ini memang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan ini kita harapkan nanti revisi Undang-Undang Migas semakin akan mengakselerasi sektor migas di Indonesia. Kembali yang kami sampaikan bahwa dari aspek regulasi tentu undang-undang ini akan diharapkan untuk menuntaskan beberapa hal yang saat ini memang masih terkendala. Tetapi jangan lupa bahwa Undang-Undang Migas ini tidak akan bukan merupakan sebuah keajaiban ya yang nanti akan menyelesaikan semua permasalahan di sektor migas, tidak ya, karena tadi kendala-kendala itu banyak sekali. Ya, salah satu kendalanya tadi yang saya juga sampaikan adalah kendala masalah fiskal. Ya, dan ini tadi Pak Kumaydi mengatakan bahwa ada perbedaan pandangan antara teman-teman di SDM dan teman-teman di lapangan banteng di Kementerian Keuangan. Kami juga sudah sampaikan kepada teman-teman di Kementerian Keuangan apa kira-kira kendalanya. Ya, ibaratnya kalau sekarang split itu 85-15 menjadi tidak menarik lagi, ya kita harus agak sedikit revolusioner untuk melakukan perubahan itu. Misalnya ya 60-40 atau 50-50 bahkan ya jadi itu menurut saya akan sangat bermanfaat untuk merubah paradigma tentang Indonesia sebagai negara dengan iklim investasi yang menjanjikan. Kedua, kembali lagi tadi mengenai revisi Undang-Undang Migas, kita tentu nanti dalam prosesnya, meskipun itu merupakan proses revisi, kita akan nanti membuat debat-debat terbuka publik. Ya, kita juga nanti akan mengundang publik dari sisi akademisi, praktisi, ya kemudian dari sektor industri untuk bisa memberikan masukan, dan saya kira itu sangat penting bagi kita untuk memperkaya undang-undang yang akan kita persiapkan ke depannya, sehingga ini betul-betul menjadi undang-undang migas yang adaptif dan mampu untuk kita pertahankan untuk belasan bahkan puluhan tahun yang akan datang, sehingga jangan sampai nanti belum apa-apa sudah kita revisi tiba-tiba ada gugatan di Mahkamah Konstitusi tentu. Jadi kita tidak ingin terjadi, dan yang jangan lupa juga begitu undang-undang itu sudah diundangkan, disahkan, perlu segera dibuat peraturan turunannya ya, dan inilah peraturan turunannya justru menurut saya yang akan ditunggu dari para pelaku industri sebagai peraturan tuntunan ke depannya untuk bagaimana undang-undang itu kemudian dilaksanakan di dalam praktek sehari-hari. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak Dudi. Saya juga mohon izin, saya mohon pamit pada seluruh pemateri, seluruh peserta yang ada, Pak Satya, Pak Buyung, Pak Kumaydi, dan teman-teman dari media sekalian. Sekali lagi saya mohon izin, mohon pamit, mohon maaf jika ada kesalahan bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Edi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Oke, next untuk pertanyaan berikutnya ke Mas Kumaydi, ini dari Rio nih Mas Kumaydi. Dari 7 opsi insentif yang perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk diberikan pada K3S, kira-kira berapa opsi yang bisa dieksekusi nih Mas Kumaydi oleh pemerintah? Kan tentu tidak semua, paling tidak gitu ya. Kira-kira berapa opsi dari 7 usulan insentif yang diberikan kepada K3S oleh pemerintah? Silakan Mas. Iya, terima kasih
Mas Rio, atas pertanyaannya. Saya kira dari 7, paling tidak ada 3 yang bisa dilaksanakan ya. Misalkan yang relevan untuk saat ini adalah pertama mengenai insentif pajak dari teman-teman Kementerian Keuangan, karena sebelumnya kan juga di hulu migas ini kan sifatnya sebetulnya ada perlakuan khusus ya, Kang Dudi. Jadi perpajakannya kan tidak seluruhnya sama dengan perpajakan pada umumnya yang berlaku di sektor-sektor selain hulu migas begitu. Jadi ada pajak-pajak yang sebelumnya sifatnya adalah khusus begitu, tetapi sejak terbitnya Undang-Undang 22 2001 yang menggantikan Undang-Undang PRP 4460 dan 871, saya kira kemudian perpajakan-perpajakan yang sebelumnya sifatnya spesialis atau lex spesialis ini kemudian menjadi ditiadakan. Nah, kalau itu bisa dikembalikan lagi, saya kira menjadi insentif tersendiri. Yang kedua yang bisa dipertimbangkan adalah mengurangi bagi hasil tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Edi, Pak Satya, bahwa kalau sudah tidak relevan lagi yang 8515, saya kira itu juga perlu dipertimbangkan untuk bisa dilakukan. Jadi sebetulnya kan tidak menghilangkan bagian negara, tetapi hanya mengurangi ya kan. Nah, mengenai pajak, saya kira ada cara pandang yang sama-sama perlu kita samakan nih persepsinya, bahwa sebetulnya kalau memberikan insentif pada industri hulu migas, Kang Dudi, ini kan tidak ada secara real uang yang keluar dari APBN sebetulnya. Nah, ini mungkin yang perlu sama-sama kita samakan persepsinya dengan teman-teman di tempatnya Bu Sri Mulyani, bahwa potensinya berkurang penerimaannya betul, tetapi kan penerimaan berkurang di dalam 1 tahun sebetulnya untuk penerimaan yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau seandainya tahun ini kita maksimalkan, tetapi kalau kemudian menyebabkan para pengusaha di hulu migas kemudian tidak melakukan investasi tambahan, kemudian kan penerimaan di tahun-tahun berikutnya akan berkurang nih, teman-teman sekalian, Kang Dudi. Tetapi kalau kemudian ini bisa diberikan insentif dan investasi dilakukan, sebetulnya kan ini akan menjadi penerimaan tambahan di tahun-tahun berikutnya. Nah, secara real kan sebetulnya tidak ada uang yang keluar dari APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan insentif. Yang terjadi hanya potensi penerimaannya sedikit berkurang begitu. Ini yang saya kira sama-sama perlu disamakan persepsinya. Yang terakhir, Kang Dudi, yang perlu saya tambahkan dari 7 catatan atau 7 masukan tadi, saya kira fokus insentif fiskalnya juga karena ini relevan yang dilakukan oleh teman-teman di PHR di dalam mengelola blok rokan, dan tadi juga data sebagian besar kegiatan produksi kita dikontribusikan dari sekitar 70%-nya adalah major feed. Ini menjadi relevan kalau kemudian diberikan insentif secara khusus untuk penerapan teknologi EOR-nya. Kegiatan EOR kan umumnya berbiaya lebih mahal dibandingkan yang normal begitu ya, Kang Dudi. Nah, hal-hal semacam ini kan tentu berpengaruh terhadap bagaimana biaya produksi persatuan barelnya kan pasti akan ada peningkatan. Nah, hal-hal semacam ini yang saya kira perlu diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah. Kata kuncinya adalah targetnya adalah kita ada tambahan penerimaan negara, bukan sebesar-besarnya memaksimalkan satu pihak di bagian negara, tetapi kemudian juga ini tidak menarik bagi memproduksikan. Bagaimanapun ini kan kolaborasi ya kan, kerjasama antara pemerintah dengan teman-teman K3S. Pemerintah yang punya sawahnya, teman-teman K3S adalah yang menggarap sawahnya. Betul, sawahnya adalah secara hukum ini punyanya negara, tetapi yang menggarap sawah atau petaninya adalah K3S. Kalau petaninya kemudian tidak tertarik untuk menggarap sawah, ya kemudian nggak ada panennya. Nah, ini yang sama-sama perlu kita pahami, bahwa ini kolaborasi, karena itu ini kerjasama yang bagus antara pemerintah dan K3S yang sudah dicontohkan oleh teman-teman di PHR, perlu diadopsi ke tempat yang lain, saya kira, Kang Dudi, supaya ini menjadi masif lagi, produksi migas atau era kejayaan paling tidak bisa kita kembalikan lagi untuk maksimal begitu ya. Kalau produksinya maksimal bisa kita bayangkan, Kang, kalau hari ini katakanlah produksinya di kisaran 1 juta atau lebih, mungkin hiruk-pikuk pembatasan konsumsi Pertalite maupun diskusi mengenai rencana penaikan dan lain sebagainya mungkin bisa diminimalkan begitu ya. Kalau di hulunya kita bisa maksimalkan kinerjanya. Nah, ini saya kira yang perlu menjadi autokritik untuk kita bersama. Saya kira itu, Kang Dudi. Baik, terima kasih Mas Komedi. Kita masuk ke sesi kedua. Ini pertanyaan paling banyak ke Pak Buyung nih. Saya rangkum dari Akbar Kumparan, Findri Tempo, dan Pak Faza Lemhanas.
Ini terkait dengan target pengeboran 500 sumur baru tahun depan nih Pak, diperlukan setidaknya 15 triliun. Apakah perlu investor? Apakah sudah ada yang masuk? Persiapan ditargetkan paling lambat selesai November tahun ini. Bagaimana perkembangannya? Apakah optimis tepat waktu? Kemudian dengan upaya peningkatan produksi, berapa proyeksi produksi per hari di akhir tahun 2022? Apakah akan menembus level 170 atau lebih ribu BOPD? Kemudian, apakah PHR menghadapi permasalahan terkait dengan pengadaan rig nih Pak? Mengingat target pengeboran yang masif membutuhkan banyak sekali rig, baik untuk drilling maupun WO atau workover. Silakan Pak Buyung. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk dari sisi pembiayaan, alhamdulillah kita masih bisa, Pertamina masih bisa membiayai ini ya. Jadi sekarang fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi atau mendeliver kegiatan yang masif dan agresif ini. Ya, sedangkan mengenai rig, memang rig itu sebuah kebutuhan ya. Tadinya kan di mana harga minyak sempat turun, mungkin banyak rig yang mungkin lagi cold stack ya. Kemudian kita tiba-tiba ada blok yang membutuhkan rig yang sangat banyak. Nah, sehingga dibutuhkan strategi yang mungkin agak berbeda untuk mendapatkan rig ini, ya. Dan kalau biasanya normalnya mungkin mencari rig itu punya cukup waktu, sedangkan di Blok Rokan ini mencarinya untuk peningkatan produksi ini ya setelah alih kelola. Jadi semuanya dilakukan bersamaan secara paralel di alih kelola, walaupun sebelum alih kelola pun sudah ada effort-effort yang dilakukan oleh PHR waktu itu, sehingga penambahan rig ini membutuhkan cara-cara yang baru ya. Nah, tetapi isunya tidak hanya pengadaan rig ya, bukan isu ya. Mungkin challenge-nya tidak hanya di pengadaan rig. Kalau kita lihat untuk drilling itu dimulai dari penyiapan lahan ya sampai nanti ada proses drillingnya, setelah drilling tentunya ada produksi. Jadi stepnya memang cukup panjang dan pengadaan yang dilakukan tidak hanya juga di rig. Jadi banyak supporting system yang kita lakukan. Nah, ketika kita melihat supporting system yang kita lakukan tadi dikalikan target 400-500 sumur per tahun, challenge-nya jadi meningkat secara eksponensial ya. Challenge-nya bukan jadi challenge subsurface atau surface, tapi ada challenge dari sisi project management, sisi logistik dan lain-lain. Misalnya untuk setiap sumur yang kita siapkan, minimal harus ada untuk setiap rig yang sedang bekerja, harus ada 2 lokasi lagi yang sudah siap di depannya. Jadi kalau kami sekarang punya 21 rig ya untuk drilling, nantinya tahun Oktober November itu targetnya menjadi 27 rig ya. Bayangkan nanti ada 27 rig yang di depannya sudah ada siap 2 sumur lagi di luar yang sedang dikerjakan. Nah, ini yang memang yang menurut kami challenge yang sangat menarik ya untuk kita lakukan. Nah, pertanyaan terakhir tadi mengenai target. Nah, kami ini mohon doanya nih, mudah-mudahan nanti kalau Desember kita berdiskusi lagi, Rokan sudah bisa menembus 170 ya. Kita sekali lagi rata-rata sekarang di 162,5 di Agustus. Kalau di Juli betul sekali tadi di 161. Nah, jadi sudah naik dari Juli ke Agustus. Nah, mudah-mudahan tren ini bisa kita teruskan dan nantinya bisa menembus ke 170 dan setelah itu bisa terus lagi ke depan. Nah, perbedaan mungkin ya kalau kita melihat angka produksi itu selalu merefer ke effort ya. Karena angka produksi adalah hasil dari sebuah effort yang masif. Kalau dilihat di 2022 mengingat yang waktu yang baru alih kelola ini, sembari kita melakukan program masif agresif, kita secara bersamaan terus meningkatkan jumlah rig, ya baik rig untuk sumur yang sudah ada maupun rig untuk sumur yang baru. Nah, target kami untuk di 2023 nanti jumlah rig yang dibutuhkan sama dengan jumlah rig yang sudah kami dapatkan di bulan Oktober November. Sehingga harapannya dari 1 Januari 2023 dan penuh 1 tahun itu tinggal eksekusi saja. Tidak lagi menunggu rig lagi dan lain-lain. Karena menunggu rig tadi tentunya mengurangi jumlah sumur yang kami bisa bor atau bisa kami kerjakan dan itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Itu mungkin Mas. Jadi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Buyung. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Satya Yuda. Ini pertanyaan dari Elva. Yang tadi mestinya ke Pak Edi, cuma dia WA ini untuk Pak Satya juga.
Ini soal task force tadi disampaikan oleh Pak Edi dalam rangka meningkatkan daya saing iklim investasi hulu migas nih Pak. Kira-kira kalau dalam perspektif Pak Satya ini untuk keanggotaan dari tim task force ini kira-kira siapa, apakah perlu dari para ahli, dari akademisi maupun pelaku bisnis di sektor hulu migas masuk di dalam task force ini, termasuk juga mungkin perwakilan dari pemerintah. Itu satu. Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk Pak Satya, ini dari saya nih Pak, terkait dengan kebijakan Rokan yang sangat luar biasa Pak Buyung untuk masif dan agresif, apakah hal yang sama? Karena ini terkait dengan Rokan dan Cepu nih Pak, apakah hal yang sama bisa dilakukan oleh Exxon, mobil Cepu di Blok Cepu untuk melakukan kegiatan yang masif agresif Pak, baik eksplorasi konvensional maupun non konvensional. Apalagi kan di sebelahnya ada JTB yang dikelola oleh Pepsi, Pertamina EP Cepu yang menghasilkan gas yang ya cukup bagus lah, cukup positif dan meningkatkan lifting gas nasional. Nah, kira-kira apakah Exxon akan bisa melakukan kegiatan yang masif dan agresif dikaitkan dengan laju penurunan dia. Produksi Cepu itu sudah mencapai pernah 220 dan sekarang udah turun ke 170 atau 180 ribu. Nah, kira-kira apakah Exxon bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Pak Buyung dan kawan-kawan di HRO kan, Pak Satya? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya tertarik untuk yang nomor 2 itu. Untuk menjawab nomor dua ini dalam perspektif DEN kan tentunya kita melihat keseriusan daripada seluruh stakeholders di dalam rangka peningkatan produksi. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, apabila ada satu K3S, ya, pengelola dari K3S yang melakukan sesuatu yang baik ya dan berhasil, tentunya itu bisa menjadi showcase. Walaupun kita tahu di dalam mensikapi cadangan itu tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda dari wilayah kerja usaha satu K3S dengan yang lain ya. Itu kan tentunya banyak gitu. Tapi kalau dari sisi strategi dan mungkin insentif yang dibutuhkan, tentunya itu bisa menjadi salah satu contoh. Jadi kita mendorong mudah-mudahan ini bisa menjadi showcase untuk pengembangan yang lain ya dalam konteks peningkatan produksi. Dan saya yakin nanti SKK Migas selaku pengawas ya pasti juga akan memberikan satu penilaian gitu yang nantinya akan bisa juga mendorong yang sama gitu. Jadi kalau DEN mendorong, ketika SKK Migas mendorong, saya pikir pastinya akan bisa diikuti dengan tanggung jawab lah. Lantas yang kedua yang menyangkut mengenai task force ya, saya mengomentari Pak Edi ini berarti. Ya. Jadi saya melihat niatnya kan baik Pak. Niat daripada task force itu adalah baik. Tentunya seluruh stakeholders terlibat dan itu sifatnya tidak permanen ya. Jadi yang kita harapkan tidak permanen tapi lebih kepada ad hoc tergantung daripada kebutuhan. Ya di Kementerian SDM aja ada gugus tugas. Ya, kalau kita berbicara untuk masalah transisi di Kementerian SDM itu ada gugus tugas. Di DEN yang lebih luas lagi karena kita institutionalize juga kita merangkum dari pekerjaan seluruh kementerian. Ya, jadi dengan demikian bisa sinergi. Jadi antara kalau kita berbicara transisi di gugus tugas itu lebih leading point-nya adalah Kementerian SDM, tapi secara nasional leading point-nya ada di DEN. Dan itu ternyata efektif juga. Jadi kalau task force itu yang penting bisa memperkuat ya, atau menjadi katalisator lah, menjadi katalisator dari proses yang selama ini dianggap perlu dorongan-dorongan untuk mempercepat. Dan keanggotaannya menurut saya akan lebih baik kalau seluruh stakeholders yang terlibat. Jadi jangan hanya di sektor energi saja gitu. Karena justru di sini kita perlu Kementerian Keuangan, kita perlu kementerian lain di dalam rangka untuk peningkatan produksi tadi gitu. Baik. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Komaydi, ini pernyataan dari Pak Yanto Sianipar nih.
saya usul untuk menambahkan usulan insentif yang tepat untuk proyek EOR, terutama untuk semikal EOR yang biayanya sangat besar nih. Nah ini Mas Komedi tanggapannya seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua dari Raja Suhud Victor Hugo, editor Media Indonesia, untuk Mas Komedi untuk jadi bahan diskusi, mungkinkah pelaku usaha migas masih wait and see untuk melakukan investasi mengingat kondisi harga yang fluktuatif? Dan ini juga yang ditangkap oleh pemerintah sehingga tidak memberikan insentif seperti yang dilakukan di negara lain. Monggo Mas Komedi. Baik Kang Dudi, makasih banyak Kang. Saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Yanto bahwa memang untuk di kegiatan EOR kan memang memerlukan perlakuan khusus sehingga memang perlu perhatian, perlu insentif yang diberikan oleh pemerintah. Nah tentu perlu diskusi secara intens dengan teman-teman di K3S, teman-teman di SKK Migas untuk menyampaikan kira-kira insentif apa yang diperlukan. Saya kira teman-teman yang lebih paham karena nanti setiap lapangan tentu punya karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tentu nanti insentif yang diperlukan juga belum tentu sama begitu. Nah, pola-pola semacam ini perlu bantuan dari teman-teman SKK untuk menjadi jembatan antara teman-teman K3S dengan pemerintah ya. Dan juga perlu dikomunikasikan secara lebih intens saya kira. Kuncinya kan kebetulan ada di Kementerian Keuangan ya Kang Dudi untuk masalah insentif ini. Nah, ini yang perlu komunikasi lebih intens lagi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, perlu dijelaskan bahwa karakteristik di bisnis migas itu seperti apa, kemudian di dalam jangka panjang seperti apa, kuncinya ada di mana untuk bisa sukses meningkatkan produksi, ini perlu sama-sama tahu. Saya yakin kalau sama-sama paham, sama-sama tahu, segala sesuatunya bila bisa dibicarakan, solusinya juga bisa diformulasikan. Tentu nanti yang terjadi adalah di tingkat moderat ya Kang Dudi ya, bahwa yang diinginkan oleh teman-teman K3S dan SKK Migas maupun Kementerian Teknis mungkin tidak bisa 100% diakomodasi oleh teman-teman di Kementerian Keuangan, tetapi apa yang selama ini menjadi pemahaman teman-teman di Kementerian Keuangan, saya kira juga lambat laun akan bergeser di resultan tertentu begitu ya, yang kemudian nanti akan ketemu titik optimalnya, kira-kira industri ini akan seperti apa begitu. Untuk pertanyaan yang kedua, saya kira kan sebetulnya bisnis ini merupakan bisnis jangka panjang sebetulnya kan Dudi, yang perlu sama-sama juga kita edukasi kepada publik, termasuk pada stakeholder pengambil kebijakan, bahwa industri ini kan kalau hari ini kita menemukan cadangan minyak dan gas kan bukan bulan depan atau tahun depan bisa diproduksikan ya Kang Dudi. Butuh waktu 4-5 tahun untuk bisa diproduksikan. Ya, jadi kalau bicara apakah masih wait and see, saya kira karena ini jangka panjang artinya keputusan yang dilakukan hari ini sebetulnya bukan untuk hari ini atau bulan depan ya kan, tapi untuk beberapa tahun ke depan. Nah, sehingga sebetulnya kalau hari ini kita tidak mendapatkan peningkatan produksi berarti autokritik 5 tahun, 4 tahun yang lalu kita do nothing begitu loh Kang. Jadi artinya ini menjadi autokritik untuk kita bersama karena ini siklus bisnisnya merupakan siklus bisnis jangka panjang sehingga segala kebijakannya perlu disiapkan dengan baik begitu dari waktu ke waktu, termasuk tadi juga mengenai penyelesaian revisi Undang-Undang Migas, kemudian mengenai momentum-momentum untuk bisa melakukan investasi, ini kan banyak hal ya. Jadi termasuk kita ini sebagai publik harus lebih bersahabat juga kepada teman-teman di sektor migas ya Kang. Jadi untuk di daerah kadang-kadang kan cukup variatif problemnya Kang Dudi. Kalau kita dapat informasi dari teman-teman pelaku misalnya baru alat berat masuk ke daerah tertentu, baru masa eksplorasi misalnya sudah diminta untuk katakanlah program CSR-nya ditingkatkan untuk kontribusi bangun A, B, C dan lain-lain. Padahal kan mereka masih belum menghasilkan apa-apa begitu ya, masih tahap awal. Nah, hal-hal semacam ini saya kira kita perlu sama-sama edukasi bahwa ini jangka panjang begitu. Proses bisnisnya jangan kemudian di depan sudah dibebankan oleh cost basis semuanya gitu kan Dudi. Nah, ini saya kira juga perlu peran dari kita semua ini termasuk teman-teman di media nitip untuk edukasi secara proporsional supaya kita sama-sama lebih baik lagi di dalam menyikapi bagaimana baiknya di sektor ini dikelola secara bersama-sama. Saya kira itu, Kang Dudi. Baik, terima kasih Mas Komaydi. Saya ingatkan ini waktu saya untuk memandu diskusi pada pagi hari ini udah hampir selesai. Saya akan memberikan kesempatan nih kepada para narasumber untuk memberikan closing statement, dimulai dari Pak Buyung dulu. Monggo Pak Buyung.
Ya, pertama-tama kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada panitia yang sudah mengadakan ini dan teman-teman media ya. Terima kasih nih Pak Satya, sekali lagi senior saya nih. Terima kasih Pak Kumaydi juga. Dan terima kasih pada stakeholder yang sudah sangat membantu dari pemerintah daerah, pemerintah pusat yang sudah luar biasa membantu, dari di DPR RI juga sangat membantu, dan tentunya di tim Pertamina Hulu Rokan dan Pertamina pada umumnya yang sudah bekerja keras untuk ini. Nah, kami tentunya akan terus melakukan kegiatan yang masif agresif, jadi mohon supportnya. Dan tadi seperti saya sampaikan, mudah-mudahan di bulan Desember ini kami bisa menembus 170, dan tentunya dengan jumlah rig yang sudah siap dan sudah dengan pengalaman kami melakukan pengeboran kurang lebih rata-rata 1 sumur per hari, kami di 2023 bisa lebih ngebut lagi nih, karena jumlah sumur tidak akan kalah untuk di 2022. Dan juga tadi saya sekalian mengupdate lagi bahwa kami juga ingin memproduksikan fossil fuel dengan cara yang berbeda. Ini dimulai dengan kami sudah sekarang sudah berjalan ini menginstall PLTS 25 MW peak. Jadi ini mungkin untuk sebuah fasilitas migas ini sesuatu yang cukup besar ya, karena 25 MW peak dan ini sudah berjalan, sudah groundbreaking-nya itu di bulan April. Harapan kami ini sudah bisa mulai beroperasi tahun ini. Ya, ini untuk mendukung ini Pak Satya ya, bahwa energi bersih, energi baru terbarukan akan kita support walaupun sambil memproduksikan fossil fuel. Jadi ini menjadi gabungan, karena menurut kami mindset dari tim bahwa kita sudah mengarah ke energi baru terbarukan itu sesuatu yang harus kita bangun dari sekarang, sehingga nanti program pemerintah bisa kita terus support. Ya, sekali lagi mohon doanya dan supportnya agar produksi rokan bisa terus meningkat secara signifikan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Buyung. Selanjutnya Pak Satya. Terima kasih waktunya. Jadi ini diskusi yang sangat baik. Semua stakeholders terkait diajak bicara, dan tentunya teman-teman pers juga perlu kerjasamanya. Kita berkolaborasi untuk hal yang positif untuk bangsa dan negara. Dan saya yakin apabila pemahaman itu bisa kita maknai sebagai energi untuk mengembangkan sektor minyak dan gas bumi ini lebih baik lagi. Ya, dengan demikian kita aware terhadap apa yang berkembang saat ini dengan transisi energi. Di sisi yang lain juga kita ingin mengembangkan resources kita supaya energy security itu menjadi sesuatu yang kita miliki. Kita tidak menginginkan Indonesia mengalami kesulitan di dalam energy security-nya, ketersediaan pasokan dan lain sebagainya, infrastruktur tidak bisa kita dapatkan. Tentunya itu suatu keadaan yang tidak kita kehendaki. Ini merupakan diskusi yang panjang yang memerlukan keterkaitan banyak hal, dan insya Allah bisa membuat kita semuanya memahami, tidak take it for granted, ya, karena migas kita itu tidak bisa take it for granted. Tapi memang betul-betul harus dipelihara dan diperhatikan, dan mudah-mudahan bisa maju sesuai yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Satya. Selanjutnya Mas Kumaydi, silakan. Baik, terima kasih Kang Dudi. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Jaufi, Pak Satya Yuda, Pak Edi, Pak Satya. Mohon maaf kami sering kali merepotkan nih, banyak ngajak diskusi. Kang Dudi, terima kasih sekali lagi. Kang Dudi, teman-teman media, terima kasih atas kolaborasinya sampai sejauh ini. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Satya Yuda tadi, kita masih punya waktu yang panjang untuk bisa kolaborasi positif untuk sama-sama mencerdaskan publik bahwa sektor ini adalah sektor yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Terakhir, saya apresiasi dan selamat kepada Pak Jaufi dan tim bahwa cara pandang dan visinya tidak hanya sekedar mempertahankan produksi, tetapi kemudian akan meningkatkan produksinya, yang sama-sama kita tahu bahwa Rokan memiliki sejarah panjang dan kontribusi yang sangat besar untuk produksi migas nasional maupun perekonomian baik di level pusat maupun daerah ya. Tadi sudah disebutkan angkanya luar biasa besar ya, Kang Dudi. Saya kira untuk satu wilayah kerja yang kontribusinya luar biasa besar. Mudah-mudahan kita konsisten ya Kang. Kami dari teman-teman pengamat yang ikut membantu mengedukasi publik, teman-teman media, mudah-mudahan pemerintah pusat dan daerah juga konsisten sama-sama mengawal Rokan ini memang bisa
mewujudkan atau mengakomodasi cita-cita pendiri bangsa, memang sektor ini adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mudah-mudahan demikian yang akan terjadi ke depan. Saya kira itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Sebagai wakil dari teman-teman Reforminer, mohon maaf apabila ada gangguan teknis dan hal-hal yang kurang berkenan kan dari studio. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber dan juga partisipan yang hadir pada webinar pagi hari ini. Semoga webinar kali ini memberikan semangat dan juga gairah bagi para perwira dan manajemen Pertamina Hulu Rokan dan Subholding Upstream Pertamina untuk terus meningkatkan produksi sambil pada saat bersamaan terus melakukan eksplorasi konvensional maupun unkonvensional demi menahan laju penurunan alamiah. Dengan dukungan semua pemangku kepentingan, pemerintah pusat, daerah, parlemen, masyarakat di sekitar operasi, insya Allah harapan kita semua agar wilayah kerja Rokan terus bisa meningkatkan produksi dapat tercapai. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup dan akhiri webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama saya memandu acara diskusi pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Buyung, Terima kasih Pak Satya. banyak, Pak Jasi, Pak Satya, teman-teman sekalian, makasih. Sehat selalu media. Terima kasih Pak Buyung, Terima kasih semuanya. Mas Komedi. Ya.